وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita masih mendapatkan kesempatan untuk hidup di dunia ini guna meniti sebagian bekal-bekal kehidupan kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan kita di hari ini senantiasa mendapat bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu bisa lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, di antara sekian orang hidup kita masih diberikan nikmat iman yang melekat pada kehidupan, sehingga menepikan sebagian dari kerugian yang mungkin didapati oleh sebagian manusia. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh demi waktu yang kami anugerahkan pada setiap manusia dalam kesempatan hidupnya, sungguh sebagian manusia kita mendapatkan bagian dari nikmat itu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian nikmat iman yang didapatkan oleh manusia, kita yang dapat kemudian mengaktualisasikan nilai iman itu dengan mengerjakan amal saleh. Juga demikian Al-Quran meneruskan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan amal saleh pertama yang disebutkan dalam Al-Quran mengiringi kalimat iman itu adalah salat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangan nyatanya saat di dunia, tapi kemudian dia tetap yakin dan membuktikan keyakinannya dengan menunaikan salat. Di antara salat yang difardukan dalam amal saleh itu dijabarkan oleh Allah waktu-waktunya dan disebutkan kemudian kekhususan bagi sebagian waktu salatnya. Alhamdulillah, di antara semuanya dengan menunaikan salat. Di antara salat yang difardukan dalam amal saleh itu dijabarkan oleh Allah waktu-waktunya dan disebutkan kemudian kekhususan bagi sebagian waktu salatnya. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang hidup, kitalah yang diberikan kekhususan di waktu itu untuk menunaikan salat subuh dalam waktu fajar secara berjamaah. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqid layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh di waktu fajar ini bukan sekedar salatnya saja yang penting, tapi alhamdulillah insyaallah semua bacaan-bacaan, doa-doa kita, istighfar kita itu bukan sekedar kita bacakan, tapi langsung dipersaksikan oleh Allah dan langsung dipersaksikan oleh para malaikat. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wan nahar. Nah, itu jika ada orang yang memahami dengan dalam tentang informasi ini, Nabi menyampaikan bima ma'na, tentulah mereka akan mendatangi keadaan fajar dengan cara merangkak sekalipun. Teman-teman sekalian, bersyukurlah pada Allah kita telah mendapatkan nikmat ini, dan kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salat fajar kita tadi persis seperti di zaman Nabi SAW. Ya, Masya Allah, luar biasa. Zaman Nabi nggak ada mic, zaman kita padam sedikit tuh ya. Tapi kemudian menghadirkan nilai-nilai yang baru. Dan itu selalu disikapi dengan nilai-nilai positif dalam kebaikan. Selalu ada pelajaran, dan dengan pelajaran itu meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau Allah tidak ingin memberikan sesuatu yang baru untuk meningkatkan, tidak akan diberikan ujian. Karena itu rumusnya dalam Al-Quran, ketika Anda mendapatkan ujian, jangan hadirkan keluhan. Karena tidak ada satupun ayat dan hadis meminta kita mengeluh dan belajar dari semuanya itu. Silakan Anda cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Paling kanan di sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayat ini memberi gambaran orang-orang yang mengharapkan surga akan diberikan ujian hidup. Supaya dengan ujian itu dia mendapatkan pahala. Sebab pahala itu bersanding dengan ujian. Kalau Anda pengen pahala, berarti Anda ingin diuji. Kalau tidak ada ujian, bagaimana mendapatkan pahalanya? Anda kalau nggak ikut ujian, Anda nggak akan dapat nilai. Di kampus yang tidak ujian, nggak akan punya nilai. Di sekolah yang tidak ujian, nggak akan ada nilai. Anak SD yang tidak ikut ujian, di rapotnya kosong. Jadi kalau Anda ingin punya rapot dengan nilai yang bagus, maka Anda harus melalui ujian. Nah ketika Anda mendapat ujian, jadi kalau Anda ingin punya rapot dengan nilai yang bagus, maka Anda harus melalui ujian. Nah ketika Anda mendapat ujian, bagaimana menyikapinya? Nah caranya dibuka di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Paling kiri sebelah atas. Dan indahnya kalimat pembuka ujian sama dengan kalimat pembuka solusi. Di Al-Baqarah 214, 214 itu ujiannya. Ali Imran 142, duanya pindahkan ke belakang, itu solusinya. Pembuka ayatnya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah untuk memasuki surga? Perhatikan di Ali Imran. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah ingin Anda membuktikan keseriusan dalam berjuang mengatasi ujian itu. Perjuangannya disebut dengan jahadu. Berasal dari kata juhdun. Sesuatu yang mengandung keseriusan. Dibagi pada 3 bagian. Ijtihad, tekan apa yang direncanakan. Mujahadah, keseriusan dalam mengatasi gejolak-gejolak jiwa yang naik turun. Kadang semangat, kadang turun. Ketika itu mulai dipraktikkan. Wa ya'lamas sabirin, dan sabar dalam menjalaninya. Jadi kalau Anda mengalami satu ujian, pertama rencanakan bagaimana cara mengatasi itu ketika terjadi di kemudian hari. Lihat. Atau Anda pelajari kemungkinan begini. Jihad, setelah Anda tahu Anda praktekkan. Kita ambil contoh tadi, pertengahan sholat misalnya listrik padam, Anda pelajari. Kenapa begini. Begitu selesai misalnya, berarti ke depan nanti seperti ini situasinya. Kalau ambil kaidah fikihnya boleh, namanya fikih aulawiyah. Setelah fikih ikhtilaf kita akan ambil fikih aulawiyah. Yang prioritas, misal begitu padam, sebagian panitia boleh membatalkan sholatnya. Baik, kemudian dia betulkan dulu. Karena maslahatnya lebih tinggi di situ, itu aulawiyah namanya. Begitu nyala kembali dia bisa bergabung kembali dalam namanya. Begitu nyala kembali dia bisa bergabung kembali dalam safnya. Dan meneruskan sholatnya, mengikuti berjamaahnya. Dan di situ pahalanya berganda. Pahalanya berganda. Apa gandanya? Ganda dalam sholat yang mendapatkan pahala dan ganda dalam memfasilitasi kemuliaan. Begitu dia fasilitasi kebaikan, lihat hadisnya berlaku. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan memberikan fasilitas kebaikan pada suatu kemuliaan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, begitu nyala kembali, suaranya terdengar kembali. Begitu suara terdengar, setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat yang disampaikan oleh imam, pahalanya ada bagi yang nyalain listriknya. Bisa kebayang gak? Jadi teman-teman sekalian, kadang di situ Allah memberikan peluang-peluang kemuliaan. Tapi jangan dilakukan lagi bulan depan. Berarti matiin dulu nanti pahala nyala lagi. Tidak. Tidak. Itu cara yang berbeda. Ya. Jadi insya Allah Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Hadis Ibnu Majah nomor hadis 925. Setelah selesai salat, Nabi berzikir. Di antara zikirnya dalam bentuk doa. Kemudian beliau bermohon. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita coba lanjutkan kembali pembahasan kita dan mari kita fokus pada sisi bahasannya. Dan mirsa dimanapun Anda berada, seperti kita mengetahui bersama bahwa kali ini pembahasan yang akan diangkat dalam kajian fikih ikhtilaf tentang hukum foto dan gambar. Untuk itu saya ingin ingatkan kembali tentang kaidah fikih ikhtilaf yang menjadi inti pembahasan kita. Ingat baik-baik, metode kita dalam membahas ini kita coba sekomprehensif mungkin, semenyeluruh mungkin dalam bahasan. Kaidah membahas dari mulai akar masalah, kemudian dari situ masuk kepada inti persoalan, menghadirkan solusi lewat dalil. Dalil kemudian diperbandingkan satu dengan yang lainnya berdasarkan pernyataan para ulama,
Setelah itu diambil perbandingannya, muqaranahnya dengan menghadirkan tarjih, mana yang paling kuat. Setelah itu kita hadirkan pilihan kepada para jamaah sekalian untuk memilih sekiranya mana yang paling memudahkan untuk diamalkan. Itu penting sebagai manhaj kita supaya diketahui turunan-turunan dari pembahasan kita. Jadi kita tidak akan menampilkan pendapat ini saja, tidak. Semua kita buka dan dengan pembukaan itu mana tarjihnya sehingga mudah untuk memilihnya. Itu satu. Yang kedua, ingat betul, hasil dari pembahasan fikih ikhtilaf adalah menghasilkan kualitas amalan yang sifatnya satu, bisa dilakukan dengan penuh keyakinan karena mendapati informasi, dan bahasan fikih ikhtilaf adalah menghasilkan kualitas amalan yang sifatnya satu, bisa dilakukan dengan penuh keyakinan karena mendapati informasi dan argumentasi dalil yang dipandang kuat untuk dilaksanakan. Pernah kita bahas beberapa masalah, begitu masalah itu tuntas bukan untuk diperdebatkan karena fikih ikhtilaf menghilangkan khilaf. Jadi jangan sampai Anda belajar fikih ikhtilaf jadi menggunakan itu sebagai amunisi untuk pandai berdebat. Saya tidak mengajarkan itu. Ingat baik-baik. Jadi hasil fikih ikhtilaf adalah melahirkan informasi yang kuat dengan argumentasi yang kuat dari dalil-dalil yang valid yang Anda gunakan untuk beramal dan share dengan orang lain dalam kebaikan. Jadi kalau ada yang belajar dengan kami fikih ikhtilaf hanya menjadikan amunisi untuk pandai mendebat orang lain, saya bersaksi pada Allah saya tidak pernah mengajarkannya. Baik, untuk itu teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk bersikap dan orang lain, saya bersaksi pada Allah saya tidak pernah mengajarkannya. Baik, untuk itu teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk bersikap dan meluaskan wawasan sehingga bersikap lebih mulia. Dan jangan cepat merespon sesuatu sebelum kita kumpulkan informasinya secara menyeluruh. Saya berikan pelajaran yang sangat penting. Dulu awal-awal saya ke Indonesia, saya pernah disoal. Oh ini bukan dai Salafi, ini dai Muhammadiyah. Lalu bertanya orang apa bedanya Salafi dengan Muhammadiyah dengan ormas yang lain. Saya jelaskan, kalau Salafi itu manhaj. Manhaj, siapapun mengikuti, semua orang Islam mengikuti manhaj itu. Yang mengarah kepada Rasulullah SAW dengan jalur yang disebutkan oleh hadis. Sedangkan ormas itu perangkat yang bisa digunakan untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Ada ormas A, ormas B, ormas C. Yang dengan perangkat ini menuju pada satu tujuan yang sama. Tidak diterima definisi saya. Sebagian orang menolak. Tapi masa terus berganti dan Allah menanamkan ujian yang berbeda. Begitu guru-guru temuan saya akan bawakan kitab untuk mengenalkan satu-satu apa yang kiranya referensi terbaik yang bisa jadi patokan bacaan kita. Yang saya bawa insya Allah sebagian besarnya adalah hal yang sangat simpel untuk dipahami. Tapi dalilnya cukup kuat dan terstruktur pembahasannya. Ya insya Allah ini saya bawakan salah satu kitabnya Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Disingkat Tafsir Ayat Ahkam. Karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya ini Masya Allah seorang yang sangat mulia, seorang yang penuh dengan ilmu dan insya Allah bukunya sangat bermanfaat untuk kita. Ini saya bawakan aslinya masih berbahasa Arab, tapi ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baik saya urutkan dulu, ada yang belum dituliskan di sini dalam struktur awalnya, mengapa kemudian ada hukum-hukum ramai dibincangkan tentang foto dan turunan-turunannya. Saya tuliskan dulu kisahnya supaya Anda kan dulu, ada yang belum dituliskan di sini dalam struktur awalnya, mengapa kemudian ada hukum-hukum ramai dibincangkan tentang foto dan turunan-turunannya. Saya tuliskan dulu kisahnya supaya Anda paham struktur pembahasannya. Satu, kita ambil di Quran dulu. Quran, ini asal mulanya, surah ke-71, surah Nuh. Kemudian kita turunkan misalnya ayat ke-23-nya. Setelah itu kita sambungkan dengan cepat teman-teman sekalian ke bawah lagi. Kita ambil turunannya Quran surah Saba surah 34 ayat 13. Kemudian kita langsung saja ke zaman Nabi SAW. Turunkan sini. Ambil Quran surah 53 kita. Dari sini kemudian muncullah hal-hal terkait turunan dari sini tentang masalah foto dan turunannya, gambar dan turunan-turunannya. Turunan itu bisa mengarah kepada patung misalnya dan seterusnya. Atau asalnya bisa dari sini, bisa turun ke sini.
Dari sini nanti kita akan turunkan hadis-hadis Nabi SAW dan kita akan bacakan pada sebagian turunan dalil yang disebutkan oleh ulama kita pada pembahasan yang dimaksudkan. Baru nanti di akhir kita simpulkan hukumnya. Baik, karena waktu kita terbatas, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan istri beliau untuk memulai awal tugas, menurunkan Nabi Adam dan istri beliau untuk memulai awal tugas sebagai khalifah. Karena ketika Adam diciptakan alaihissalam pun demikian dengan istrinya yang akan berketurunan, tegas dijelaskan fungsi hidupnya itu bukan di langit tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Saya akan menjadikan, memberi tugas di bumi, bukan di langit, bukan fis sama. Ingat ya, inni ja'il. Ja'il itu menjadikan sesuatu, memberikan fungsi pada sesuatu. Kalau mencipta, sebelum tidak ada, jadi ada. Itu khalaqa namanya. Khalaqa, yang menciptakannya disebut khaliq. Saya tuliskan. Khaliq. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dari tidak ada menjadi ada, Allah menyebut dirinya dengan jadi ada. Itu khalaqa namanya. Khalaqa, yang menciptakannya disebut khaliq. Saya tuliskan. Khaliq. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dari tidak ada menjadi ada, Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Saya akan mencipta satu makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin, khaliq. Ketika sudah jadi, kan semua ciptaan Allah harus selalu ada fungsinya. Harus selalu ada manfaat dan maknanya. Mustahil ada ciptaan Allah tidak ada faedahnya, itu mustahil. Apapun itu mesti ada, sekalipun cuma nyamuk. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26. Selalu akan ada fungsinya. Nah, untuk itulah kemudian Allah memperkenalkan fungsi kehidupan makhluk baru ini. Kenapa dia diciptakan? Maka saking tingginya fungsi kehidupan ini, diperkenalkanlah kemudian kepada malaikat dan jin pada saat itu. Jin diciptakan duluan sebelum manusia. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahum min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia, bahannya dari api yang bergejolak menyambar-nyambar. Ketika diperkenalkan untuk memberikan fungsinya, dirubah kalimatnya dari khaliq, sang pencipta. Jadi kalau kita menyebut Allah khaliq, Allah menyebut dirinya sendiri yang khaliq, sang pencipta. Dari tidak ada, jadi ada. Ketika ingin diberikan fungsi, rubah kalimatnya. Dari ja'ala yaj'alu, ja'il. Ja'il. Ini khalaqa, ini ja'ala. Memberikan fungsi pada sesuatu yang telah tercipta. Ya, contoh. Ini apa? Spidol. Baik, apa fungsi spidol? Oh, belum tentu. Misalnya saya akan gunakan spesial subuh ini untuk mengingatkan yang gunakan fungsi spidol khusus yang ini itu untuk mengingatkan yang ngantuk. Maka ketika Allah perkenalkan fungsi Adam saat diciptakan menggunakan yang ini bukan yang ini. Saya ingin katakan diksi Al-Quran ketika memilih kata itu luar biasa, sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang akan dibincangkan. Ini bukan bahasa manusia. Kalau bukan firman Allah mustahil menemukan yang seperti ini. Maka pertama ini ja'ilun fil ardi, tugasnya di bumi. Ardi khalifah, sebagai khalifah. Pemakmur bumi mengarahkan semua fungsi kehidupan sesuai dengan ridha Allah. Baik, singkatnya Adam, Hawa turun. Quran surah kedua ayat 38. Saya urutkan terus dengan surat-suratnya. Qulna bitu minha jami'a, ayat turun semua ke bumi. Adam, Hawa turun. Persoalannya iblis juga ikut turun. Ya, tapi itu kita simpan belakangan karena bukan konteks pembahasan kita. Setelah kemudian dua-duanya turun ke muka bumi, bersua kembali membangun hubungan ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari Adam dan Hawa melahirkan keturunan-keturunan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, keturunan Adam dan Hawa ini menyebar. Fokus. Adam, Hawa, kemudian membentuk keluarga, lahir keturunan, laki-laki, perempuan, lahir laki-laki, perempuan, lahir laki-laki, perempuan. Membentuklah kemudian komunitas-komunitas. Dalam bahasa Arab kalau terbentuk komunitas, jadi masyarakat itu disebut dengan syu'ab.
Sya'bun jamaknya syu'abun. Syu'ab. Atau bisa dijamakkan dalam bentuk lebih banyak, syu'ubun. Syu'ab. Syu'ab Indonesia. Ya, misal masyarakat Indonesia, syu'ab lebih banyak lagi. Bahkan Masya Allah ketika mulai menyebar, beda-beda penyebarannya. Adam misalnya dengan Hawa, misal saja, tinggal di satu tempat A. Begitu keturunannya kabilah berbeda. Jadi suku A, suku B, suku C. Kabilah mulai ada suku. Dijamakkan jadi qabail. Turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei kalian yang telah menyebar banyak kemana-mana itu, sekalipun penyebaran kalian banyak bertebaran, sukunya mulai banyak, tapi kalian mesti ingat, kalian tetap manusia yang punya dua tipe. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian memiliki variasi kehidupan. Bumi itu luas, jangan cuma di sini. Silahkan menyebar. Lita'arafu, dengan penyebaran itu kalian akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat ya, dimanapun kalian menyebar, jaga peningkatan takwa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang paling banyak hartanya. Kalian menyebar untuk inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat ya, dimanapun kalian menyebar, jaga peningkatan takwa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang paling banyak hartanya. Kalian menyebar untuk cari harta, kalau sudah jadi kaya jangan bangga dulu. Kalau kekayaan itu tidak membuat Anda bertakwa, maka Anda tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda merantau mencari kedudukan, jangan bangga ketika kedudukan itu tinggi. Sebab kalau ketinggian itu belum mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah, ketinggian itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling aneh, kalau Anda diangkat jabatan tinggi lagi, sampai Anda semakin tinggi, belum juga kenal Allah, harus dibuat setinggi apa lagi? Apa diharuskan Anda sampai menyundul langit, sampai Anda kenal betul bagaimana mendekat kepada Allah? Nah, ini poinnya. Jadi begitu ini diminta, dijaga. Terjadi persoalan. Saya agak cepat sedikit supaya mudah dipahami strukturnya. Jadi begitu dibuat setinggi apa lagi? Apa diharuskan Anda sampai menyundul langit, sampai Anda kenal betul bagaimana mendekat kepada Allah? Nah, ini poinnya. Jadi begitu ini diminta, dijaga. Terjadi persoalan. Saya agak cepat sedikit supaya mudah dipahami strukturnya. Jadi begitu ini mulai menyebar, Nabi Adam sudah meninggal dunia karena beliau manusia, setiap manusia akan wafat. Datang maut, Quran surah 3 ayat 185. Diambil oleh malakul maut, Quran surah ke-32 ayat 11. Pulang dalam keadaan tenang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersisa ini. Saat menyebar, iblis mulai memainkan perannya. Dia telah berjanji kepada Allah, dia minta kesempatan agar bisa membuktikan diri bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka saat Adam Hawa turun ke bumi, dia pun minta ikutan turun. Dan memohon kepada Allah diberi kesempatan menyesatkan anak cucu Adam. Kemudian Allah pun ingin membuktikan bahwa hamba-hamba Allah ini bisa melawan dan memberikan perlawanan positif dengan cara terbaik dari godaan kepada awal masa Nabi Nuh alaihi salam. Fokus baik-baik. Sekitar 6 generasi dari Nabi Adam alaihi salam. Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Satu generasinya itu bisa ribuan tahun. Karena Nabi Nuh sendiri itu berdakwah 950 tahun. Fokus baik-baik. Begitu mendekat ke masa Nabi Nuh alaihissalam, masih ada orang-orang saleh yang kemudian membimbing masyarakat untuk dekat kepada Allah. Persoalannya, ada yang dikenal dengan 5 orang saleh. Disebutkan di Quran surah 71 ayat 23. Satu pertama namanya Wadda. Yang kedua namanya Suwa. Yang ketiga namanya Yaghuth. Yang keempat namanya Ya'uq. Yang kelima namanya Nasra. Ada yang keempat namanya Ya'uq. Yang kelima namanya Nasra. Ada 5 orang saleh yang memberikan pendalaman pada masyarakat seketika itu dengan akhlak yang mulia, dengan ketaatan kepada Allah. Secara singkat, 5 orang ini kemudian sesuai dengan ajalnya wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa masa sebelum Nabi Nuh diutus menjadi rasul. Nah, tibalah kemudian iblis datang memberikan susupan godaan-godaannya dengan cara yang halus. Karena masyarakat merasa kehilangan pada saat itu, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan masyarakatnya, maka muncul godaan-godaan. Sudah, tenang saja untuk mengingat mereka.
Siapa tahu dengan ingatan itu memberikan ketenangan. Maka dibuatkanlah secara singkat patung-patung 5 orang ini. Ini yang saya lihat. Fokus. Awalnya jadi keseluruhannya awalnya cuma lihat aja. Lihat kenangan. Besok-besok kok mirip ya. Besok-besok jalan kok kayak ada yang perhatikan ya. Apakah ini fiksi atau fiktif? Ya, misal kalau dalam bahasa kita sekarang. Jalan gitu. Lama-lama, kayak ada kekuatan tersendiri. Begitu melihat ada getaran dalam jiwa. Begitu melihat lagi, kalau saya datang ke situ kayaknya kok membantu kekuatan. Iblis mulai bermain di situ. Maka jadilah kemudian mereka perlakukan lebih daripada biasanya. Mulai datang ke situ. Mulai jadikan wasilah untuk meminta. Lama-lama mintanya ke situ. Mulai kemudian ngasih beberapa hal. Mulai dari makanan, mulai dari kemudian buah-buahan, disimpan. Kok bisa kami nyimpan malam, besok-besoknya paginya hilang. Dia tidak tahu kalau ada orang lain lapar kemudian mengambilnya. Misal, kan? Tapi apa yang terjadi? Dijadikanlah kemudian 5 orang ini, 5 tokoh ini yang telah kemudian dijadikan sebagai patung. Ya untuk monumen, kemudian 5 orang ini, 5 tokoh ini yang telah kemudian dijadikan sebagai patung. Ya untuk monumen mengenang pada awalnya. Jadilah kemudian bahan sesembahan. Sesuatu yang disembah disebut dengan ilahun. Jamaknya disebut dengan alihatun. Dipertuhankanlah 5 patung ini. Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Alihah jamaknya. Ketika mulai menyimpang, lihat kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Allah tidak menginginkan setiap hamba yang lahir suci pulang dalam keadaan kotor. Ketika lahir suci, fitrah. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di antara makna fitrah, Quran surah ke-30, ayat ke-30. Di antara makna fitrah adalah memiliki nilai kedekatan dengan Islam. Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan dirimu untuk memenuhi ketentuan ad-din. Dengan cara yang benar. Fitratallahi allati fataran nasa alaih. Dan menegakkan nilai agama itu fitrah kehidupan bagi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan dirimu untuk memenuhi ketentuan ad-din. Dengan cara yang benar. Fitratallahi allati fataran nasa alaih. Dan menegakkan nilai agama itu fitrah kehidupan bagi seluruh manusia sejak dia dilahirkan. Makanya setiap manusia ada kecenderungan untuk mendekat kepada Rabbnya. Apa yang disebut dengan ad-din? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu Islam. Apa yang disebut dengan Islam? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat tentang Islam untuk memberikan gambaran pada umatnya, mal Islam antashhada adda ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada yang lainnya. Jadi la ilaha illallah itu fitrah manusia. Bahkan sejak dalam kandungan 4 bulan sudah terjadi dialog untuk menetapkan fitrah itu. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihidna syahidna, kami bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dalam kandungan syahidna. Makanya ketika lahir fitrah dan sifat kasih sayang Allah yang dalam, lebih dari semua jenis kasih sayang yang terdapat di seluruh semesta ini. Allah tidak menginginkan seorang hamba lahir fitrah suci kembali dalam keadaan kotor. Karena itulah ditugaskan dari kalangan makhluk manusia ini seseorang yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dengan kriteria tertentu untuk mengingatkan, mendidik, mengembalikan dan membimbing manusia yang mulai menyimpang sehingga kembali kepada fitrahnya. Baik, ketika diberikan risalah, tugas, risalah, message. Nah, orang yang diberi risalah disebut dengan Rasul. Kemudian dipilih untuk diberi tugas disebut dengan istofa namanya. Istofa yastofi. Kalau dipilih biasa disebut dengan Mustafa. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat ke-33-nya. Paling kiri sebelah atas. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kalimatnya menggunakan istafa. Sungguh Allah telah memilih Nabi Adam. Dipilih oleh Allah sebagai manusia pertama. Diberi tugas turun ke bumi. Wa Nuha. Setelah Adam itu Nuh alaihissalam. Ditugaskanlah Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan kembali hal-hal penyimpangan yang tadi telah dimulai dengan 5 patung yang dipertuhankan ini. Jelas sampai sini? Maka Nuh turun. Kemudian mulai berdakwah. Ketika berdakwah itulah kemudian mereka mengatakan. Lihat dengan kalimat mereka. Quran surah 71 ayat 23. Ketika Nuh berdakwah, sudah muncul tokoh-tokoh penyembahannya. Dan umumnya tokoh ini
ketika mulai mereka tampil, itu mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan salah. Cuman kadang-kadang sudah muncul tokoh-tokoh penyembahannya. Dan umumnya tokoh ini ketika mulai mereka tampil, itu mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan salah. Cuman kadang-kadang tidak ingin kehilangan ketokohan yang telah melekat pada diri mereka. Atau kadang-kadang tidak ingin kehilangan materi yang telah kadung didapatkan dari proses yang telah mereka dapati itu. Maka mereka katakan, wala tadharunna alihatakum. Gak usah dianggap Nuh. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Mereka datang lebih dulu dibandingkan dengan Nuh. Wala tadharunna wadda, wala suwa'a, wala ya'uqa, wala yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Tuhan kita ada 5. Jangan dengarkan apa yang Nuh katakan. Kalau yang dia katakan baik, tentu sudah ada kebaikan itu dari orang-orang sebelum kita. Tayyib, maka disebutkan ini panduan kita, 5 ini. Singkatnya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tidak ada yang kemudian kepada beliau beriman kecuali sedikit, tapi tidak lelah beliau kemudian dalam berdakwah. Singkatnya, turunlah kemudian banjir bah, menghancurkan semuanya, termasuk keadaan-keadaan ini. Hancur, habis semua. Tersisa kemudian generasi Nabi Nuh alaihissalam yang dibawa beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan pasangan masing-masing laki-laki perempuan plus dengan bahan kehidupan seperti hewan. Hewan bawa berpasangan. Singa jantan pasangannya singa apa? Singa betina. Kemudian misal sapi jantan pasangannya sapi apa? Sapi betina. Masya Allah. Manusia yang laki-laki pasangannya apa? Yang perempuan. Jadi yang dibawa Nabi Nuh itu enggak ada yang laki-laki pasangan laki-laki. Perempuan pasangan perempuan. Makanya ketika sekarang ada itu siapa sebetulnya gitu. Baik. Pasti ada yang keliru gitu, pasti ada yang keliru ya. Taib. Singkatnya agak cepat. Zaman Nabi Nuh kemudian ada kehidupan baru. Setelah itu kapalnya kemudian merapat, tidak usah dicari hakikatnya. Kalau ada yang gaib, pasti ada yang keliru gitu, pasti ada yang keliru ya. Taib. Singkatnya, agak cepat. Zaman Nabi Nuh kemudian ada kehidupan baru. Setelah itu kapalnya kemudian merapat, tidak usah dicari hakikatnya. Kalau ada yang gaib, Anda kalau mau menelusuri capek diri Anda. Yang ada dari peristiwa itu diambil hikmah untuk diterapkan kemudian. Maka teman-teman sekalian, muncul generasi baru. Setelah generasi baru seperti tadi di awal masa generasi Adam. Berkembang lagi, nyebar lagi, macam-macam. Bahkan ada yang ke Nusantara, ada yang sebagainya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah itu? Tibalah sampai ke periode sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Bahkan sebelum-sebelumnya. Terjadi penyimpangan yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan lebih dahsyat lagi ketika dibuat patung. Patungnya sudah ada 2 jenis. Ada patung batu, ada patung menggunakan kayu. Patung batu disebut dengan wathnun. Waw, thamza, waw, tha, alif, nun. Nanti Anda ketika baca Quran, Anda akan menemukan kalimat ini. Itu namanya patung batu. Baik ya? Jadi kalau ada orang yang sekarang ikut-ikutan bikin patung batu, dia telat karena dulu sudah ada, ya. Kemudian yang kedua, sonamun, sad, nun, mim, sonamun. Jamaknya disebut dengan asnamun, asnam. Fokus. Dibuat. Singkatnya saya langsung masuk ke fase Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu zaman Nabi Ibrahim disaksikan bahkan orang terdekat beliau itu tokoh pembuatnya. Masyarakatnya kemudian sudah menyembah apa yang dibuat. Nabi Ibrahim bingung. Kok bisa bapak saya yang bikin, mereka yang menuhankan? Kan ini bikinan bapak saya yang bikin. Ya, tak tiktuk. Jadi simpen, disembah-sembah. Kok bisa? Bapak saya yang bikin dengan tangannya, yang dibikin gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan bapak saya yang buatnya, bicara tidak bisa, makan tidak bisa, ditanya tidak menjawab, dipukul. Ibadahnya datang kemudian ke situ. Kisahnya banyak dalam Al-Quran, tersebar luas. Silahkan Anda kemudian pelajari kembali. Ada di surat Maryam, ada di Al-Anbiya dan seterusnya. Teman-teman datang bawa kapak sebelum jadi minyak angin. Ya. Kemudian, di bawah itu dihancurkan kemudian. Yang kecil-kecilnya, tok, habis. Sisakan yang besarnya. Dikaitkan kemudian kapaknya pada leher yang besarnya. Begitu datang semuanya, mulai murka kemudian rajanya. Siapa yang berbuat pada yang seperti ini? Mereka mengatakan, innahu fatan yuqalu Ibrahim. Barangkali ada pemuda yang selalu sinis dengan kita, namanya Ibrahim. Begitu Ibrahim dipanggil, inilah pelajaran terbesar yang diberikan oleh beliau. Begitu ditanya, apakah kamu yang menghancurkan patung ini Ibrahim? Kata Ibrahim, tanyakan aja pada yang gede, kan dia yang ada kalungan kapaknya. Mereka berkata, bagaimana dia bisa menjawab? Bicara aja nggak bisa. Ibrahim membalikan. Lantas kalian ini gimana? Bicara aja nggak bisa, kok dijadikan Tuhan? Dia nggak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Dan kalian membuatnya. Kenapa kalian harus pertuhankan?
Di situ cara berpikir ya. Ibrahim membalikan. Lantas kalian ini gimana? Bicara aja nggak bisa, kok dijadikan Tuhan? Dia nggak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Dan kalian membuatnya. Kenapa kalian harus pertuhankan? Di situ cara berpikir yang sangat logis. Kadang-kadang Al-Quran mengajak kita berpikir dengan dalam. Jadi kalau Anda ingin menyikapi sesuatu, Anda bisa bandingkan dengan cara analogi berpikir yang sehat. Ini gambaran dari Quran. Ada orang-orang yang sering menghadirkan logika yang kadang-kadang bisa dibantah dengan logika yang lainnya. Jelas ya? Nah itu bisa memahamkan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Marah, kita sudah paham kisahnya. Ini sempat dibakar, tapi kemudian juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda konsisten dalam dakwah, sekalipun terbakar keadaan diri Anda, banyak hal persoalan dalam hidup Anda, hilang dibakar musuh sekitarannya, tapi itu semua ternyata kalau dibaca dengan iman adalah kumpulan pahala-pahala yang mempercepat langkah Anda ke surga. Jika air mata Anda banyak mengalir untuk menangisi satu ujian dalam kehidupan, biarkan dia terus mengalir sampai kering. Sehingga satu saat ketika Anda mendapatkan ujian lagi, tidak ada air mata lagi yang mengalir karena Anda sudah siap menghadapinya. Bikin status. Kalau Anda sudah mendapatkan semua coretan dalam kehidupan, akan tiba masanya untuk menghapus. Itu poinnya. Sekalipun Anda mesti melakukannya sendiri, tidak ada masalah. Baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik. Fokus sini. Sudah selesai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, keturunan ini sudah selesai menyebar. Nah, akhirnya Allah berikan pelajaran besar untuk seluruh makhluk di muka bumi. Ini masih senang bikin patung, saya pilih seorang nabi. Nabinya bukan nabi biasa, bahkan nabi bisa bicara dengan hewan. Masya Allah, jangankan hewan yang paling besar seperti gajah, hewan paling kecil seperti semut bisa mendengar suaranya, bahkan bisa berdialog dengannya, bisa bicara dengan burung, bisa menaklukkan hebat dibandingkan seluruhnya. Kenapa? Baik, ya saya hafal itu, saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan itu, cuman saya hafal penulisan, suka baca. Itu karya Shizuke Watanabe. Ya, itu karya dia itu, Yusuke Watanabe, dia yang nulis pada saat itu. Ada tokohnya, tapi bukan pembahasan kita saat ini. Ya, Awan Kinton datang klik, ya, Kamehameha dan sebagainya itu. Saya hafal. Baik. Maksudnya Piccolo dan seterusnya. Sudah selesai. Sudah lihat sini. Nah, dan diberikan pelajaran besar sampai jin ditaklukkan. Dan jin-jin itu diperintahkan oleh Sulaiman, ya alaihissalam namanya. Nabi Sulaiman memerintahkan semua kalangan-kalangan, baik jin, macam-macam dan sebagainya, untuk berkutik, bertekuk lutut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka diperintahkan diantaranya untuk membuat sebuah ornamen-ornamen di istananya, dan Nabi Sulaiman memberi pelajaran, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, rendahkan di hadapan beliau. Apa yang dimintakan untuk dibuat? Ya'maluna ma yasha'. Apa yang dimintakan untuk dibuat? Ya'maluna ma yasha' bin mahariba wa tamathila wa jifan. Quran surah 34 ayat 13. Ini poinnya. Ya'maluna ma yasha'. Mereka diperintahkan para jin dan seterusnya untuk melakukan, membuat apa yang diinginkan. Semua yang dikehendaki oleh Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat oleh mereka. Apa diantaranya? Min mahariba, mihrab. Masya Allah. Ornamen-ornamen terindah dibuat dan seterusnya. Watamathila, dan patung-patung. Di zaman Nabi Sulaiman. Perhatikan turunan struktur dari pembahasannya. Patung-patung. Di zaman Nabi Sulaiman. Dibuat pada saat itu oleh para jin dan seterusnya. Tapi diperkenankan oleh Allah itu jadi. Apa yang ingin ditunjukkan? Dibuat pada saat itu oleh para jin dan seterusnya. Tapi diperkenankan oleh Allah itu jadi. Apa yang ingin ditunjukkan? Untuk direndahkan. Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya jadikan ornamen yang diam, yang tidak ada nilainya sama sekali. Untuk memberikan pelajaran pada seluruh umat pada saat itu, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ada tafsir yang kedua dari sini, bahwa yang dibuat oleh Nabi Sulaiman diperintahkan bukan patung dalam bentuk orang-orang atau benda-benda yang memiliki roh di situ. Ada yang menyebutkan alam dan sebagainya. Tapi ini pun ada yang menguatkan pada pendapat yang pertama. Bahwa ini patung-patung dalam jenis-jenis yang sudah dikenal. Tapi direndahkan pada saat itu untuk merendahkan semua keyakinan yang ada bahwa cuma Allah yang harus diesakan. Nih, gak bisa bicara nih. Nih, cuma diam aja nih. Lebih bahkan, maaf, lebih kurang daripada hewan. Hewan bisa bicara, saya ajak ngobrol, semut jawab. Saya ajak ngobrol singa, singa jawab. Oh, ini maknanya. Masya Allah. Ini dipertuhankan, diam. Selesai.
Jadi semua takluk, tunduk dan sebagainya. Jin diikat, terkengkang, gak bisa memberikan hal yang macam-macam. Macam-macam, Sulaiman muncul dengan tongkatnya dan seterusnya. Nah teman-teman sekalian, pada masa ini kemudian aman suasana sampai singkatnya alaihissalam, Sulaiman alaihissalam kemudian dengan izin Allah wafat karena beliau juga manusia dan wafatnya sangat menarik dalam keadaan duduk. Kemudian seperti Anda ketahui tongkatnya dimakan rayap sampai dengan kemudian terjatuh. Jin bahkan tidak ada yang tahu, makanya disebutkan di Quran jin itu tidak tahu yang gaib. Gak tahu yang gaib. Bahkan jin sendiri ngaku di situ, ngaku. Kalau kami tahu sudah lama meninggal, aduh dari dulu kami tinggalkan Sulaiman. Tapi kami nggak tahu yang gaib. Jin aja sudah ngaku, kami nggak tahu yang gaib. Anda malah nyari-nyari jin. Jin, tolong sampaikan berita. Wow. Jin aja ngaku, saya nggak tahu. Kenapa Anda mencari-cari jin? Maka muncul jin, muncul jun dan sebagainya gitu kan. Orang mengaku salah, jangan dibela kesalahannya. Ini kadang-kadang sekarang terjadi sesuatu yang ironis. Orang sudah ngaku salah, kok saya minta maaf. Saya salah, ternyata adzan lebih merdu dari yang lainnya misal itu kan. Terus Anda bela lagi, orang yang sudah ngaku salah, Anda bela-belain. Yang ada itu didoakan, dibimbing, diarahkan. Jadi ketika Anda membela seseorang sudah mengaku salah, masalahnya bukan pada orang itu, masalahnya pada Anda. Itu persoalannya. Yang benar diolok-olok, yang salah dibela-bela. Anda sebetulnya siapa? Anda lebih daripada jin. Nah itu. Baik, hilang kemudian persoalan yang tadi itu. Kemudian ketika Nabi Sulaiman meninggal, jin mulai bikin ulah lagi. Setan itu kan asalnya kemudian dari pasukan jin yang menyimpang, digoda-goda lagi. Singkatnya sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi setelah wafatnya Nabi Isa, jaraknya 600 tahun ke Nabi Muhammad SAW, maka kebiasaan ini mulai kembali. Bahkan namanya lebih variatif. Mereka ada keterbelakangan yang tak terlukiskan. Bikin status. Ini. Maka apa namanya? Quran surah 53 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Sudah? Lata wal Uzza. Yang tadi 5 sekarang lain lagi. Bikin yang lebih keren, beda namanya. Sekarang Lata, Uzza, wa Manat tsalitsatul ukhra. Ada Manat yang ketiga. Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Nama jadi bertambah, bahkan caranya bukan cuma patung. Mereka mulai menggambarkan Tuhan-Tuhan mereka. Mulai digambarkan, mulai dilukiskan. Sesuatu yang dilukiskan, digambar, disketsakan, jadi sesuatu. Maka teman-teman sekalian, orang Arab menyebutnya sawwara yusawwiru taswiran. Jadilah surah. Suratun. Pakai sad, bukan pakai sin. Sad, bukan pakai sin. Ingat. Sawwara yusawwiru taswiran. Jadilah surah. Suratun. Pakai sad, bukan pakai sin. Sad, bukan pakai sin. Ingat. Dulu ada seorang anak baru datang ke pesantren besar, kemudian dia diminta untuk memberikan semacam kultum. Dia katakan, "Utlubul ilma walau bisin." Sin, kan? Kata seniornya, laisa bisin, bisad. Nah, utlubul ilma walau bisin, la bisad. Oh, utlubul ilma walau bisad. Paham enggak? Jadi Cina itu bahasa Arabnya as-sin pakai sod, begini sin. As-sin pakai sod. Dia menyebut pakai sin kecil. Utlubul ilma walau bisin pakai sin begini. Kata seniornya jangan pakai sin, pakai sod. Utlubul ilma walau bisin, bukan bisin. Si anak gak paham. Dia katakan utlubul ilma walau bisin. As-sin pakai sod. Dia menyebut pakai sin kecil. Utlubul ilma walau bisin pakai sin begini. Kata seniornya jangan pakai sin, pakai sod. Utlubul ilma walau bisin, bukan bisin. Si anak gak paham, dia katakan utlubul ilma walau bisod. Ambil ke sini teman-teman sekalian. Surah dibuat sketsa gambar. Jadi sejak masa Nabi Muhammad SAW di awal masa, itu mereka sudah membuat gambar-gambar, lukisan-lukisan tentang Tuhannya. Paham? Kemudian setelah itu ada bentuk yang kedua. Setelah tidak puas dengan dilukis, diterjemahkan, dibuat langsung. Sketsa jadi, dibikin kemudian bentuknya menjadi patung-patung. Di patung ada, lukisan juga ada. Di lukisan gambar itu turunan asalnya dari patung-patung yang dibuat, dikembangkan kemudian jadi terbalik. Sketsa dibuat jadi patung dan seterusnya. Bahkan kemudian menyebar. Dari rahib-rahib dibikin lagi gambarnya. Dari gambar-gambar orang dikembangkan lagi. Dan pada saat itulah ketika menggambar, rasanya dengan gambar ini sesuai dengan aslinya. Rasanya dengan gambar ini ada aura tersendiri. Kalau saya melihat dari gambaran ini ada kekuatan besar melekat pada jiwa.
diutus dan Nabi Muhammad SAW dalam usia 40 tahunnya. Dihadapkan pada realitas yang demikian. Dan sangat sulit mengakar ketika akan diluruskan. Sampai 13 tahun di Mekah belum mempan juga. Persis sama seperti tulisan ini, ketika akan dihapuskan sulitnya luar biasa. Ya, butuh partner untuk membantu itu. Sampai Nabi SAW juga mengajak partner-partner tertentu. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya untuk merespon kemudian ajakan Nabi hijrah ke Madinah. Baik. Baik. Teman-teman sekalian, banyak terjadi ketika hijrah ke Madinah, dicarikan kendaraan yang sesuai, tuh kan, tapi kendaraan ini bisa dilalui dengan tangnya orang lewat. Karena itu penting dibacakan informasi ini. Pemilik Expander RB4 D1653 4 Romawi di depan pintu masuk Abai. Ya. Mohon disesuaikan. Mohon disesuaikan. Ini Expander, Outlander, Expander. Oh, sebab tulisannya Expander, ya. Baik. Setahu saya tidak begini, ya. Baik, sama dengan orang Sunda katanya F dibaca P, ya. Itu tidak tepat, itu fitnah itu. D1653, ya, kemudian 4 Romawi, mohon disesuaikan. Baik teman-teman sekalian, maka secara singkat Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, kemudian situasi mulai stabil, mulai ada pengikut-pengikut yang mulai memahami dengan baik, menyambut dakwah beliau. Secara singkat, mulailah kemudian Islam mulai mengakar di Madinah sampai kemuliaan. Islam kemudian total berada di Jazirah Arab, bahkan mulai dikirim utusan ke beberapa luar Jazirah Arab untuk mengenal risalah Islam. Kemudian muncullah hal yang pertama dilakukan oleh Nabi. Apa yang pertama kali dilakukan ketika datang ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah? Nabi menghancurkan semua jenis hal yang dipertuhankan, mulai dari kemudian patung-patung, baik di dalam Ka'bah ataupun sekitaran Ka'bah. Dalam Ka'bah ada patung dulu, keluarin patungnya, hancurkan, tahtim, 1, 2, 3, 4, hancurkan semua. Kemudian tulisan-tulisan disobek-sobek, termasuk tulisan-tulisan yang dilekatkan sekitaran Ka'bah yang tidak sesuai dengan kemuliaan-kemuliaan yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ada yang diganti, ada yang disobek. Yang diganti itu syair-syair. Karena dulu orang jahiliyah punya kebiasaan, mereka kumpul di setiap akhir pekan di pusat-pusat hiburan namanya aswaq, suq dumatu jandal, di pusat-pusat hiburan namanya aswaq, suq dumatu jandal, suq uqad dan sebagainya. Puncaknya di dekat sekitaran Ka'bah. Itu pertandingan paling tinggi di situ kompetisinya. Jabal Qubais yang sekarang jadi istana raja. Itu mereka untuk menentukan penyair yang terhebat, pujangga paling bagus itu akan tanding di situ. Ya, mereka datang, ada Imrul Qais, ya itu Amir Syu'ara, itu pimpinan pujangganya, pangeran pujangganya. Ada Al-Khutai'ah, ada Nabi Adhibyani. Mereka pada di situ tampil. Imrul Qais dengan andalannya menggunakan rumus tawil. Tawilun lahu dunal bukhari fadailu, fa'ulun mafa'ilu, kifa nabki min dzikri habibin wa manzili, bisaqtili wa baina dakhuli fahaumali, dan yang lainnya. Yang paling bagus nanti qasidahnya. Qasidah itu adalah kumpulan dari bait syair yang berjumlah 7 bait. Kalau sudah 7, nanti digabungkan jadi 1, disebut dengan qasidah. Diturunkan semuanya, dituliskan dengan tinta emas. Nah, tulisan tinta emas ini ditempelkan di dinding Ka'bah pada saat itu. Untuk mengenal adalah kumpulan dari bait syair yang berjumlah 7 bait. Kalau sudah 7, nanti digabungkan jadi 1, disebut dengan qasidah. Diturunkan semuanya, dituliskan dengan tinta emas. Nah, tulisan tinta emas ini ditempelkan di dinding Ka'bah pada saat itu. Untuk mengenalkan, ini loh yang paling bagus syairnya. Sedangkan rahib yang paling hebat, jimat-jimat yang ditempel. Gambar-gambar poster-poster ketuhanannya, yaitu yang patung-patung tadi. Plus patung di dalamnya. Nah, tiba masa Islam dihancurkan patung-patung, syair-syair tadi diganti, tulisannya tetap dengan tinta emas, tapi diganti dengan ayat Al-Quran, yang sekarang dikenal dengan kain kiswah Ka'bah. Jelas ya? Maka dihancurkan oleh Nabi, habis semuanya, cuman masyarakat ada sebagian belum mengetahui apakah yang dilarang ini hanya patung-patung dan lukisan-lukisan ketuhanan saja, atau gambar-gambar yang lainnya kemudian tidak dilarang. Terjadilah beberapa peristiwa, sebagian masih ada yang melukis, tapi bukan patung-patung. Ada yang lukis hewan, ada yang lukis, sebagian masih ada yang melukis, tapi bukan patung-patung. Ada yang lukis hewan, ada yang lukis manusia, ada yang macam-macam. Sampai kemudian di antara sekian lukisan itu ada yang jadi gorden bergambar. Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Begitu beliau akan menutup gordennya, tiba-tiba Nabi melihat itu. Maka kemudian Nabi SAW meluruskan keadaan itu. Nabi mengatakan dengan kalimat yang nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya.
Ya Aisyah, kalau dalam bahasa kita, Allah murka dengan keadaan itu. Saya tidak suka dengan demikian. Kalau dalam bahasa kita. Maka Aisyah seketika menyobek-nyobek itu, tapi menariknya, beliau bukan membuangnya. Beliau jadikan sebagai bantalan. Kain bantalan yang direndahkan dengan itu, bisa ditiduri, bisa diduduki, dan sebagainya. Dan Nabi ternyata tidak melarangnya. Nah, dari situ semua kita akan perhatikan, ada kalimat Nabi melaknat orang-orang yang masih senang menggambar dan melukis. Ada kondisi tertentu Nabi membiarkan. Disitulah kemudian menjadi ikhtilaf dari kalangan para ulama. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Foto jangan lakukan. Kenapa? Haram. Itu kita lihat ya. Apakah seperti itu atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke hukumnya. Maaf, paham ini sampai sini? Baik, alhamdulillah. Saya ingin Anda mengerti dulu strukturnya pembahasan dari awal sehingga mengetahui kemudian jalan pembahasan kita. Jangan ujuk-ujuk langsung kesimpulan. Begitu Anda menerima kesimpulan begitu aja, Anda nggak akan paham dalam prakteknya dan terjadi inkonsistensi nanti. Sekali ini haram, besok jadi halal. Kan? Begitu butuh halal, nggak butuh jadi haram lagi. Kan repot gitu kan? Mau pernikahan, kirim fotonya dong. Aduh itu haram, tapi kan ini darurat. Baiklah halal kali ini aja, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Saya mulai ke kitab ya, supaya nanti kita bisa menguatkan argumentasi sekaligus menepis dugaan. Oh itu pendapat pribadi, tidak. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Saya mulai ke kitab ya, supaya nanti kita bisa menguatkan argumentasi sekaligus menepis dugaan. Oh itu pendapat pribadi, tidak. Ini adalah keterangan para ulama yang dilangkum dalam kitab. Dan masalah ini sudah selesai, cuman kita butuh untuk menguatkan kembali. Ma huwa hukmut tamathil was-suwar fi syari'atil islamiyah? Apa hakikat hukum daripada patung-patung dan gambar-gambar dalam syariat Islam? Sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sekalian dalil-dalil yang melarang itu. Dalam konteks apa kemudian dilarang? Pertama, ada di kalangan para ulama nanti yang berpendapat keharaman mutlak. Saya tuliskan pendapat para ulama, haram mutlak. Ini yang berhati-hati. Haram mutlak. Ini periode dulu ya. Jadi apapun jenisnya, mau ingat pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa, bukan selain ini. Jadi kalau Anda gambar misalnya pohon-pohon, kan, air, pemandangan, kan itu nggak ada masalah. Itu sepakat semua ulama itu nggak ada masalah. Yang jadi persoalan gambar-gambar dari yang bernyawa, manusia, hewan, ya dan seterusnya. Nafas dengan ini. Itu pendapat pertama mengatakan ini haram mutlak. Tayyib. Apa dalilnya? Di kalau melukis ingat saya katakan nih mulai dari pendapat ulama dahulu ya, yang konvensional, yang terdahulu, yang belum ada pada masa itu fotografi, ingat, yang belum ada pada masa itu handphone, yang belum ada pada itu kebutuhan KTP, paspor dan sebagainya. Jadi mereka memandang ini haram mutlak, nggak boleh orang gambar-gambar sesuatu. Ya, apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama, mari kita turunkan an-nassul awal. Dalil yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah. Ya, apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama, mari kita turunkan an-nassul awal. Dalil yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sahih keduanya. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahi'una bi khalqillah." Awas, orang-orang yang paling keras siksaannya, asyadd, paling keras siksaannya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di neraka misalnya, mohon maaf, wah ini dipukulnya pakai tempat tisu, yang ini lebih keras lagi, pakai batu sekalian. Degik, ya kan? Ada orang yang cuma dicelupkan ke neraka. Cuma itu bukan cuma biasa ya. Cuma dengan segala sakit di dalamnya. Quran surah keempat ayat 56. Begitu dicelupkan hancur semuanya. Celupkan. Ini lebih keras lagi. Tarik sekencang-kencangnya celupinnya. Gitu kan. Naikin lagi. Nah itu ya. Paling keras. Yudahi'una bi khalqillah. Yaitu orang yang mencoba-coba. Memirip-miripkan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu terkesan seakan ingin menyaingi ciptaan Allah. Yudahin, kalimatnya yudahi'u, bukan yushabihu lagi. Jadi bukan tasyabuh lagi, tapi mudahat. Mudahat. Jadi Nabi seakan memberikan gambaran. Kebanyakan orang-orang yang melukis itu,
Ketika dia mulai melukis, ini ambil pendapat pertama ya. Kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan kesan bahwa kenapa muncul siksaan yang besar di sini? Karena kecenderungan orang ketika membuat sesuatu yang bernyawa itu ingin membuat semirip mungkin. Lukis, ingin melihat wajahnya. Begitu jadi, oh mirip ya. Ada kekaguman di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Ketika muncul kekaguman pada sesuatu yang dibuatkan pada hal yang bernyawa, ini persoalannya bukan sekedar fikih, tapi ada seperti ciptaan Allah. Maka nanti kita akan lihat bagaimana hadis selanjutnya pada yang seperti ini. Bikin patung, kan? Ada madam lilin, madam batu, madam macam-macam tuh dibuat. Mirip. Anda sih sebagian orang belum paham, tiba-tiba foto di sampingnya. Foto ceklik gitu kan? Tapi persoalannya ketika ada kekaguman, kedahsyatan ke situ bahkan menghadirkan suasana tertentu, auranya seperti mendapati aslinya. Seperti seakan-akan bersamanya. Bahkan kadang-kadang terjadi penipuan luar biasa. Ceklik, sedang berfoto bersama Obama misalnya kan? Misal, yang lain udah nggak ada. Bisa supaya kita menyebut kalimat yang berbeda. Mirip wajahnya. Dan dikesankan pada orang lain sedang berada bersamanya. Ya sudah dosa kuadrat. Dosa kuadrat. Dosa pertama bersama sesuatu yang salah. Dosa yang kedua mencoba mengelabui orang lain. Paham ya? Taib. Hadirkan sini. Jangan dipotong video saya, awas hati-hati ya. Kita mencari cara yang terbaik. Itu orang seperti itu yang berusaha memirip-miripkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terkesan ada aura-aura yang berbeda. Ini ilatnya, lihat dampak sebab hukumnya, ilatnya. Kenapa dilarang dengan sangat kuat? Karena dikhawatirkan merusak bukan hanya ke fikih tapi ke akidahnya. Ada sesuatu yang diturunkan, takut merasa ada sesuatu yang aura besar di situ, ada kemiripan. Maka yang seperti ini, lihat hadis selanjutnya. Rawal Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan tidak main-main, di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan, di ashabus sunan, sunan, hadis-hadis. Kalau dalam ilmu hadis, sunan itu artinya kitab-kitab yang disusun isinya berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, yang lainnya jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan umum, semua pembahasan. Biasanya babul iman dulu, bab akidah, terusannya ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi kalau sunnah semua pembahasan. Biasanya babul iman dulu, bab akidah, terusannya ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi kalau sunan, ingat beda antara sunan dalam istilah hadis, sunan dalam istilah usul fiqih, sunan dalam istilah fiqih, dan sunan dalam istilah sejarah itu beda. Lain. Kalau disebutkan dalam istilah hadis, maksudnya kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Seakan-akan ini penulis kitab ini ingin mengatakan, jangankan di kitab hadis urusan akidah, di kitab hadis urusan fikih pun disebutkan celaan pada yang demikian. Apa yang dimaksudkan? Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang membuat seperti ini dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan mirip ya, bagus ya, seakan-akan ada ya. Maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat sebelum disiksa, kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu, dihinakan. Coba berikan nyawa tuh. Ayo berikan nyawa. Kamu pengen jadi saingan saya? Hancurkan. Begitu hancur, angkat kembali, hancurkan lagi, angkat kembali, hancurkan lagi. Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya. Tidak akan pernah keluar. Ini yang pertama. Teruskan, an-nasu tsanits, nas yang ketiga, rawal Bukhari wa Muslim wa Ahmad, an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah qala, dakhaltu ma'a Abi Hurairah dar Marwan ibn al-Hakam, fara'a fiha tasawir wa hiya tubna, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqi. Tiba-tiba saya datang bersama sahabat Abu Hurairah, kemudian saya mengunjungi rumah Marwan bin Hakam. Ketika mendapati di situ banyak gambar-gambar, bahkan ada yang tersusun dan membentuk satu bentuk-bentuk tertentu. Bubna, ada yang digambar, ada yang jadi patung-patung sebagian. Maka dibacakanlah hadis Nabi, hadisnya hadis qudsi. Wa man azlamu, yang tadi menyebutkan diazab. Yang tadi menyebutkan dihinakan. Yang ini disebut manusia paling zalim. Dan siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang berusaha membuat ciptaan, ingin menyaingi ciptaanku. Tapi belum selesai. Dzarratan falyakhluqu habbatan aw falyakhluqu sya'iratan. Kalau mau dibikin, bikinlah yang tidak bernyawa. Silahkan bikin misalnya gambar-gambar patung-patung, bisa kemudian dari biji-biji jagung, bisa kemudian dari biji-biji tumbuhan yang lain ataupun gandum dan sebagainya. Jadi gambaran hadis-hadis ini banyak hadisnya, saya berikan contoh sebagai dalil dari kelompok yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa untuk kehati-hatian pada gambaran-gambaran yang bernyawa, kelompok ulama pertama memilih untuk hati-hati dan mengharamkan secara mutlak.
Mereka khawatir kalau bikin seperti ini, memang awalnya bikin biasa, tapi dikhawatirkan ketika jadi atau ketika membuat itu ada perasaan mirip juga ya dengan aslinya. Begitu ada perasaan itu, maka disitulah mulai terganggu keyakinan kita kepada Allah. Begitu orang lain mengagumi dengan berlebihan, di situ mulai ada gangguan dalam akidah. Maka ulama pertama berpendapat ini haram mutlak pada yang bernyawa. Ingat satu, tapi mereka kecualikan ada gangguan dalam akidah. Maka ulama pertama berpendapat ini haram mutlak pada yang bernyawa. Ingat satu, tapi mereka kecualikan ini dari kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kecuali dua hal. Kecuali satu, hal yang melekat pada perangkat mainan anak-anak. Jadi kalau anak mainan anak-anak tidak ada masalah. Sebab nilainya bukan pengaguman, nilainya buat main-mainan. Sayyidah Aisyah punya mainan, teman-temannya punya main-mainan. Dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi SAW. Illa lu'batul banat, kecuali mainan anak-anak. Jadi kalau ibu ingin memberikan anak-anak misalnya mainan-mainan Hello Kitty, ya itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bawa Hello Kitty, kita ke rumah. Nah, ada Hello Kitty, Hello Kitty. Nah, kan? Nah, Anda yang mau mengaji tiba-tiba datang, haram ya? Oh, tidak. Nas yang kedua mengatakan, ini mainan panda, bawa, itu nggak ada masalah. Mainan anak-anak. Baik ya, kecuali misalnya orang tua yang kekanak-kanakan. Ya, sudah 70 tahun masih pakai boneka. Tak ninung, tak ninung, itu salah. Nah, misalnya. Jelas ya, ini lu'batul manad, itu mainan anak-anak. Mainan anak, sama perangkat mengajari anak. Anak menggambar misalnya, macam itu tidak ada masalah. Gambar bikin ini, bikin itu, ada kelas menggambar di sekolah, tidak ada masalah. Karena memang untuk anak-anak. Mendekatkan pada dunia dia, ada tasawur, ya, deskripsi bagi dia untuk memahami lewat permainan. Karena anak-anak belum ngerti, ya dia belum balik. Bagaimana mau menyekutukan Allah, balik aja belum? Belum balik, dia belum ngerti. Sholat aja belum wajib, puasa aja tidak. Jadi kalau ada anak-anak belum balik, ibu jangan memaksanya, tapi mengajarkannya dalam kemuliaan. Paham ya? Ini mau puasa sebentar lagi, ada anak belum balik, latihan dia pelan-pelan. Kalau zuhur buka, apresiasi. Aduh adik pintar. Ayah, puasa aja tidak. Jadi kalau ada anak-anak belum balik, ibu jangan memaksanya tapi mengajarkannya dalam kemuliaan. Paham ya? Ini mau puasa sebentar lagi, ada anak belum balik, latihan dia pelan-pelan. Kalau zuhur buka, apresiasi. Aduh adik pintar. Ayah dulu gak seperti adik. Adik zuhur, ayah dulu jam 10 bukanya. Bu misal gitu kan, angkat dia, ayo lawan lagi ya kakak. Tuhan, sampai dengan asar. Besoknya asar, dia buka, adik pintar, Masya Allah. Tuh mamah dulu, zuhur lewat dikit udah buka, ada sampai asar. Besoknya maghrib jam 6, dia setengah 6 udah minta buka. Setengah 6, gak apa-apa biar buka. Gak apa-apa. Apresiasi lagi, dorong lagi. Dek, besok setengah jam lagi ya. Karena dia belum balik. Belum waktunya sampai pada keadaan dia. Metabolisme tubuhnya masih menyesuaikan. Jangan dipaksa. Dek berjuang, setengah jam lagi. Ah, Anda ketemu orang tua yang keterlaluan. Orang udah lapar, dorong-dorong. Ya. Ayo dek, berjuang. Itu sepakat ulama, itu rakman bit-thawb. Rakman bit-thawb itu artinya gambar-gambar yang ditenun pada kain-kain untuk direndahkan jadi kain lap, kain ini macam-macam. Sehingga tidak ada kesan persaingan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama-ulama dulu sepakat dengan keadaan demikian. Ini tidak ada persoalan. Dari sini kemudian berkembanglah, masa berkembang, keadaan mulai berkembang. Teman-teman sekalian, dulu ini cuma mainan. Sekarang ada perangkat-perangkat yang digunakan untuk proses pendidikan. Bisa, mohon maaf, patung hukumnya haram, kecuali boneka barangkali untuk anak-anak kekinian sekarang. Tapi Ustadz, saya kan sedang belajar saya kedokteran, harus belajar tentang rangka, anatomi tubuh dan sebagainya. Kadang-kadang dibuat demikian, apa hukumnya? Pada yang demikian diambil illat maslahatnya dikembalikan ke sini. Apa fokusnya? Sepanjang yang dimaksudkan bukan bagian dari untuk menyaingi ciptaan Allah. Apa fokusnya? Sepanjang yang dimaksudkan bukan bagian dari untuk menyaingi ciptaan Allah. Tapi digunakan pada hal-hal esensi yang lain yang sifatnya ada maslahat atau merendahkan sesuatu sehingga berbeda dengan ciptaan Allah, maka ini dibenarkan. Maka yang fakultas kedokteran tidak ada masalah. Yang di biologi gak ada masalah. Ketika ada misalnya rangka-rangka tertentu dan seterusnya dibuat untuk menunjukkan bagian-bagian dalam tubuh ataupun juga penggalian-penggalian pada hewan. Itu tidak ada masalah. Sekalipun sebagian ulama masih agak hati-hati. Kalau bisa bentuknya jangan sesempurna mungkin. Misal bentuk wajah hilangkan sebagiannya, tutup misalnya kan.
Baik, sehingga tidak menyerupai betul. Ada sebagian yang masih berhati-hati. Tapi dalam konteks kekinian kan nggak bisa. Kita akan pelajari bentuk hidung. Begitu ditunjuk hidungnya nggak ada. Ini kan repot. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ya belajar tentang mengenal hewan-hewan buas. Mari kita lihat, ibu ceritakan singa. Seperti apa gambarnya bu? Haram. Nggak bisa. Karena kita, ini kan repot. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ya belajar tentang mengenal hewan-hewan buas. Mari kita lihat, ibu ceritakan singa. Seperti apa gambarnya bu? Haram. Nggak bisa. Karena kita ingin menjelaskan bagaimana kemudian bentuknya. Repot gitu kan kalau nggak ada. Unta. Gimana itu unta bu? Kalau mau tahu ke padang pasir aja ke sana. Oh, bisa. Kasihkan gambarnya nih begini, 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 begini. Itu nggak ada masalah. Guru gambar sketsa gini misalnya kan. Ah inilah singa. Kan? Paham ya? Baik. Yang kedua turunan lagi misalnya. Baik maaf di kepolisian atau di militer dan sebagainya. Dibutuhkan misalnya ahli sketsa untuk memastikan keadaan hukum. Begitu ada terjadi pencurian, dulu belum musim CCTV, bahkan sekarang masih berkembang keahlian ini. Maka datang, bagaimana saudara menurut Anda, ciri-cirinya seperti apa? Begitu digambarkan ciri-ciri, dilukiskan begini. Apakah seperti ini? Bukan. Seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Ini mirip sekali. Oh iya, yang seperti itu. Mirip yang dimaksudkan bukan mirip ciptaan Allah. Tapi untuk mirip menemukan pelaku dari unsur kejahatan. Yang ini boleh. Ayo saudara, siap. Saya lukiskan ya. Apakah seperti ini? Tidak. Apakah seperti ini? Tidak. Udah mirip seperti ini? Bukan. Kenapa bukan sama sekali? Haram pak. Wah, Masya Allah. Ini repot yang seperti ini. Jelas ya? Dia nggak ada kepastian hukum. Bagaimana Anda bisa membantu proses kepastian hukum? Polisi kesusahan, sidang nggak terjadi-jadi dan sebagainya. Begitu di persidangan ditampakkan, oh, apakah yang saudara maksud orang ini? Betul pak dia. Seperti gambar ini? Bukan pak. Kenapa menolak? Yang itu haram pak, yang ini yang halal. Ada pencuri yang halal, ada gambar yang haram. Ya? Itu yang repot. Nah, sampai sini dipahami? Baik, jadi bagian pertama, kalau yang dimaksudkan lukisan-lukisan, melukis makhluk bernyawa. Ini kita nggak bicara tentang pemahaman dalam jiwa yang bisa merusak akidah. Kecuali dengan 3 turunan tadi. Ada maslahat hukum. Yang kedua, jadi sebagai mainan-mainan yang biasa. Ataupun yang ketiga, sesuatu yang melekat untuk sifat yang hal-hal yang rendah. Serbet misalnya, kemudian juga bantal yang ditiduri, kasur dan sebagainya. Sepanjang itu tidak menghadirkan hal-hal dengan sifat haram turunan. Sifat haram turunan itu misalnya, maaf, gambar-gambar yang tidak elok. Ah, kalau itu halal dong gambar misalnya di bantal karena tidak dimirip-miripkan. Tapi bantalnya gambar Madonna misalnya, nah itu nggak tepat juga. Nggak boleh. Hal-hal yang sifatnya melahirkan turunan hukum baru, itu yang dihilangkan. Saya ingin mimpi bisa main bola seperti Lionel Messi misalnya kan. Bikin bantal Lionel Messi. Seakan-akan tidur bersama Messi. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Saya nggak mau pakai Messi main aja kalah 3-0. Saya Ronaldo aja misalnya kan yang golin saat di puncak. Misal gitu kan. Nah itu nggak boleh. Karena ada suasana yang hadir kemudian yang tidak sampai ke Ronaldo. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya. Ini kan baru masa konvensional, belum kekinian. Kita belum masuk foto, judulnya kan foto dan gambar. Kalau gambar sifatnya lukisan, kalau sekarang ke foto. Tayyib. Yang haram sudah, sekarang kita teruskan. Saya bacakan dulu ya. Ini narasi teksnya, tadi sudah saya terangkan dengan jelas narasi teksnya. Ma yuhramu minas suwar wat tamathil. Apa-apa yang haram diharamkan dari gambar-gambar dan patung-patung. Kan? Awalan at-tamathilul mujassamah. Patung-patung yang berbentuk. Kan? Idza kanat lidhi rahin min insanin aw hayawanin tuhramu bil ijma'. Jika yang dimaksudkan patung-patung itu adalah patung-patung manusia atau hewan-hewan yang tadi dengan maksud-maksud yang saya sebutkan tadi. Ya, begitu dibikin untuk kekaguman, untuk macam-macam sehingga melahirkan gambaran-gambaran yang merusak akidah, itu haram hukumnya. Ingat, semua ulama sepakat. Ulama sepakat. Nabi menyampaikan, sahabat menerima, tabi'in kemudian mengamalkan dan ulama semua sepakat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan, ulama juga bukan. Bikin kesepakatan baru, Anda aneh. Anda aneh. Ya? Inna malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratan wala tamathil wala junubun. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada sifat-sifat. Ada anjing di dalamnya, ada kemudian gambar-gambar, ada patung-patung dan juga tidak juga bagi orang yang dalam keadaan junub dan belum dia bersuci di situ. Maka di sini ilat hukumnya, jika Anda menemukan hal demikian lebih baik kemudian Anda sesuaikan.
Ya, jadikan seperti Nabi tadi. Nabi masuk ke ruangan, ada Sayyidah Aisyah, tiba-tiba yang digambar di gorden diturunkan. Jadi keset, jadi bantalan, jadi apa dan sebagainya. Itu lebih selamat dibandingkan Anda pajang dan sebagainya. Menghadirkan satu saat Anda lewat, ada patung kuda misalnya kan. Begitu lihat, duh, ini kuda kasihan, siang malam begitu aja. Capek kayaknya, berdiri kan. Jadi keset, jadi bantalan, jadi apa dan sebagainya. Itu lebih selamat dibandingkan Anda pajang dan sebagainya. Menghadirkan satu saat Anda lewat, ada patung kuda misalnya kan, begitu lihat, duh, ini kuda kasihan, siang malam begitu aja, capek kayaknya, berdiri aja begini, kan? Ah, itu aja udah candaan yang kemudian melahirkan gambaran, mirip ya. Ada patung kuda di Bekasi, kudanya warna putih, di Kemang warna hitam, masya Allah. Di Kemang warna hitam itu katanya kudanya, kuda yang di Bekasi, terbang ke sana, begitu terbang kena polusi yang di sana hitam. Patung kuda satu hilang di Bekasi, karena jadi candaan di situ. Ya, kuda terbang padahal kudanya kuda patung, kuda bikinan dan sebagainya. Disitulah kadang ada kesan-kesan tersendiri yang menghadirkan seakan kekaguman yang tidak pada tempatnya. Jadi keliru di situ. Paham ya? Kemudian tanian as-suratul musawwarah bil yad lidhi rohin haramun bil ittifaq. Juga ulama sepakat bahwa gambar-gambar yang memiliki roh yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi keliru di situ. Paham ya? Kemudian tanian as-suratul musawwarah bil yad lidhi rohin haramun bil ittifaq. Juga ulama sepakat bahwa gambar-gambar yang memiliki roh yang tadi saya sampaikan tadi, dilukis tapi ya, bukan foto nih, ini masih lukisan. Yang dilukis sengaja. Nah ini ketika melukis itu kan tadi saya sampaikan seakan-akan ada kesan gitu. Ada kesan, kemiripan, macam-macam. Ini yang paling bahaya. Ini semua ulama sepakat itu haram hukumnya. Dengan hadis Nabi SAW, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, maka orang-orang seperti ini itu dijamin siksa di neraka dan dikatakan pada mereka, ayo coba berikan nyawa apa yang telah kamu buat itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, nah ini as-suratu idza kanat barizatan tush'aru bit-ta'zim. Awas hati-hati. Memang dia ada sifat-sifat misalnya tidak seperti tadi. Enggak ada menghadir kelak tokoh ini macam-macam saya tempelkan dan di situ ada kesan pengkultusan. Begitu dipajangkan ada kultus. Ah, mau tidur, melihat gambar ini seakan-akan adem rasanya. Ada pancaran dari pandangan matanya, Padahal gambar, cicak masuk ke situ, tertutup matanya. Nah, itu kan bahaya juga di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam kondisi ini, gambar-gambar pun yang sifatnya ada pengkultusan dan sebagainya, itu para ulama mengatakan haramun. Ya, hadisnya, wa mu'allaqah. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ditempel-tempel bihaitsu yara khaddakhil haramun aidan bila khilaf li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana lahu satrun fihi timthalun ta'ir wa kana ad-dakhil idza dakhala istaqbalahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawwili anni hadha fa inni kullama ra'aitu dzakartu ad-dunya. Ya, begitu melihat Sayyidah Aisyah punya gambaran dari burung, begitu melihat Nabi masuk, aduh tolonglah, hawwili anni hadha fa inni kullama ra'aitu dzakartu ad-dunya. Ya, begitu melihat Sayyidah Aisyah punya gambaran dari burung. Begitu melihat Nabi masuk, aduh tolonglah, ya, palingkan aku dari ini. Setiap saya melihat ini kayaknya saya lebih lekat dengan dunia. Takut kehilangan misi saya sebagai Nabi SAW. Jadi begitu orang lihat ada kekaguman, ada macam-macam dan sebagainya. Bahkan gambar-gambar tertentu ada unsur pengkultusan yang ini dihindari. Paham ya? Baik. Kemudian teman-teman apa yang boleh? Ya, apa yang boleh? Yang boleh dari gambar dan patung. Ini ulama sepakat. Jadi tidak semuanya haram, ada yang boleh juga. Jangan sampai Anda ambil kesimpulan semua gambar haram semua. Tidak. Rumahnya putih, nggak ada apa-apanya gitu kan. Baik, kalau Anda ingin tempelkan silakan tempelkan yang mana? Yang halal. Gantungkan yang halal, simpan yang halal. Yang haram Anda tinggalkan. Tayyib. Apa di antaranya? Kullu suratin aw timthalin lima laysa bidhirahin kataswiril jamadat wal anhar wal asjar wa ma ila. Bahkan Anda boleh tempelkan misalnya gambar-gambar, pertama disepakati oleh ulama. Jenis yang pertama, gambar-gambar yang tidak mengandung roh secara langsung. Pohon, lukisan misalnya bunga, itu kan? Masya Allah bunga tulip, ya begitu dipasang di situ kelap-kelip, ya, tulip. Kemudian misalnya ada bunga mawar, ya, bunga melati, semuanya indah. Pasang macam-macam. Itu nggak ada masalah di situ. Tapi ingat, hukum yang sebelumnya berlaku. Jika gambar itu pun menghadirkan pengkultusan. Duhai bunga tulip yang tulap-tulip di malam hari dan kelihatan cahayanya, aku hadirkan di rumah ini. Duhai. Berikan aku kekuatan. Masya Allah. Dengan kekuatan bunga tulip, aku akan menghukummu. Misalkan istimarah pada suami. Wah, muncul. Nah itu pun nggak boleh.
Terjadi percekcokan antara suami dengan istri, melihat bunga tulip, muncul misalnya imajinasi, marah istrinya. Kenapa mah? Dengan kekuatan bunga tulip, aku akan menghukum. Kembalikan. Kullu suratin laysat muttasillatal hayati ka suratil yadi wa haddiha mathalan awil aini awil qadami. Ya fa innaka la tuhramu li annaha laysat kamilatal khalqi. Atau jika Anda ingin bikin sketsa yang tidak sempurna boleh. Ya, misalnya mohon maaf ada gambaran-gambaran misalnya sebagian tidak sempurna. Wajah tidak ada misalnya bagian tampaknya. Sebagiannya gambar. Itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Seperti buku-buku tampilan atau brosur-brosur tampilan. Ya, yang sifatnya gambar bukan foto ya, sifatnya gambar. Nah, itu Anda misalnya hilangkan sebagian, itu sifatnya disepakati tidak ada masalah. Boleh, sah-sah saja. Ibu bahkan misalnya, maaf, kan ada jualan pakaian kan? Jualan pakaian tuh kadang dilekatkan ya pada ornamen-ornamen. Ya, supaya ukurannya pas. Nah, contohnya ini nih. Ya, ada misalnya patung-patung, sebagian yang dipakaikan. Itu kalau sebagian tidak lengkap masih boleh. Tangannya hilang misalnya kan. Baik tinggal badannya saja begini. Ya, wajahnya sebagian disamarkan. Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Tangannya hilang misalnya kan. Baik tinggal badannya saja begini. Ya, wajahnya sebagian disamarkan. Itu boleh. Itu boleh. Baik. Ukurannya pas seperti ini. Oh baik. Cocok ya. Coba. Cocok nggak Pak? Oh ini aja ukuran Bapak. Cocok masa Bapak enggak? Baik. Jelas ya? Baik. Pak, kalau Bapak mau pakai yang itu aja tuh. Itu yang lebih cocok tuh. Lengannya masih ada, pakaiannya ada, wajahnya ada. Saya nggak mau itu patungnya haram. Baik. Tapi patungnya yang haram, pakaiannya tidak. Jelas ya? Baik. Jangan Anda berikan tulisan, ceklik di foto. Ingat ya, ini barang haram. Masya Allah. Tidak, bukan. Bukan keadaan yang harus diperbaiki di situ. Jelas sampai sini? Baik, teruskan. Nah, kemudian qala al-ulama wa yustathna min at-tahrim la'ab al-banat lima thabata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa hiya bintu 7 sinin wa zuffat ilayhi wa hiya bintu 9 wa la'abuha ma'aha wa mata anha wa hiya bintu 8 ilayhi wa hiya bintu 9 wa la'abuha ma'aha wa mata anha wa hiya bintu 18 sana. Teman-teman sekalian, maaf. Dan yang ketiga disepakati yang tadi saya sampaikan, mainan-mainan bagi anak-anak itu tidak ada masalah. Jadi kalau Anda ingin sekolahkan anak atau anak di pelajaran sekolahnya ada kelas menggambar, kelas melukis tuh anak-anak itu tidak ada masalah. Karena anak-anak itu sifatnya dia belum dihukumi dengan sifat-sifat hukum. Dia belum ada sifat balighnya, itu hanya penjabaran untuk melatih bagian-bagian dalam tubuhnya. Sehingga responnya cepat, stimulus otaknya, macam-macamnya, ya dan seterusnya. Sehingga dengan itu diharapkan perkembangannya menjadi lebih cepat, motoriknya dan seterusnya. Ada juga turunan dari ini, semacam Anda misalnya mengambil jurusan-jurusan yang spesifik menghadirkan maslahat. Misal tadi Anda ingin misalnya berdinas di kepolisian atau di militer untuk sketsa-sketsa tertentu, ambil jurusan itu di desain grafis, boleh nggak ada masalah untuk hal yang sifatnya maslahat. Kecuali kalau tujuan Anda masuk di kampus itu untuk menggambar hal-hal yang tadi tidak dibenarkan. Agama tidak dilarang Anda masuk desain grafis, silakan aja dan pakai itu untuk hal-hal yang membantu agama, boleh. Silakan bikin desain, arsitektur, hal-hal yang dibenarkan, sketsa-sketsa yang bagus, hal-hal yang memberikan gambaran maslahat, itu gak ada masalah, silahkan. Sah hukumnya. Ya, jelas di sini? Terakhir, fotografi. Hukmu taswir al-fotografi. Baik, jadi fotografi itu kata-kata baru. Makanya padanannya dalam bahasa Arab tidak ditemukan. Ya, maka fotografi bahasa Arabnya fotografi. Ya, jadi kalau Anda ingin menerjemahkan sesuatu yang tidak di Arab, jangan di asal-asal, sebutkan sesuai dengan asalnya. Ya, jadi jangan direka-reka. Misal, tadi ngaji di mana? Tanya orang Arab. Min aina ant darast? Anda katakan di Kota Baru Parahyangan, katakan darastu fi Jami' Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Spellingnya sama, Kota Baru Parahyangan. Jangan di Arab-Arabkan. Min aina anta? Kutuburu Parahyangan. Wah, enggak akan ketemu alamatnya. Sama Garut, sebutkan Garut, pakai ghain, jangan pakai qaf. Ya, min aina anta? Min Garut. Garut. Begitu teman Anda dari Arab main ke sini nanya di bandara, uridu Garut, saya pengen ke Garut, langsung ditunjukkan. Jangan terlalu inovatif. Korut. Begitu tanya, aina Korut, dibalikin lagi ke pesawat, dibawa ke Korea. Itu yang repot. Nah, ini sama hukmut taswir al-fotografi. Fotografi itu diserap, namanya mu'arab, dari yang asing kepada Arab. Paham ya? Sama Bogor. Min aina anta? Bugur. Wah, kadang-kadang diganti pakai jim, ini yang repot. Sudah. Karena ada di Arab, orang Mesir, Anda bahaya orang Mesir, jim itu dibaca ghain.
Jannah, gannah, jannah, jannah, gannah, janahun, ganahun. Bogor, pakai ghain, jadikan jim oleh Anda, itu yang repot. Sudah, fotografi. Lama-lama jadi fiksi nanti. Yara ba'dul mutaakhirin min al-fuqaha anna at-taswir asy-syamsiyya al-fotografi la yadkhulu fi dairati at-tahrim. Ulama-ulama kontemporer berpendapat bahwa ada masalah kontemporer yang tidak ditemukan di masa lalu dan tidak sama hukumnya karena berbeda sifatnya. Masalah itu disebut dengan fotografi. Beda kalau yang lain tadi surah, taswir, sifatnya digambar, gambar-gambar. Dari prosesnya udah beda prosesnya. Sebab begini, ketika Anda melukis, kan ada proses diri Anda yang menggambar di situ. Kayaknya nggak mirip nih, kayaknya nggak mirip. Tuh dari perkataan aja sudah muncul kalimat di situ. Ganti lagi jadi lebih mirip, gambar. Dari prosesnya udah beda prosesnya. Sebab begini, ketika Anda melukis, kan ada proses diri Anda yang menggambar di situ. Kayaknya nggak mirip nih, kayaknya nggak mirip. Tuh dari perkataan aja sudah muncul kalimat di situ. Ganti lagi jadi lebih mirip, ganti lagi jadi lebih sesuai. Seperti ini ya, bagus sekali ya. Seperti aslinya. Itu yang bahaya. Tapi kalau fotografi emang sudah asli. Saya ngambil foto Anda, nggak mungkin muncul kambing. Pasti Anda di situ. Pasti Anda. Silakan cek. Atau begitu di foto, seklik, yang muncul si Amang misalnya, nggak mungkin, mustahil. Saya foto Anda, yang muncul Anda. Saya foto singa, yang muncul singa. Itu yang disebut dengan fotografi. Paham ya? Optiknya jalan di situ. Seketika muncul. Seperti Anda melihat cermin seperti ini, gambarannya ada. Cuman bedanya fotografi tidak bergerak-gerak, Anda di cermin bergerak-gerak. Maka dari sini ulama mutakhir dan kontemporer mengatakan beda cara, beda hukum, beda proses muncul. Seperti Anda melihat cermin seperti ini, gambarannya ada. Cuman bedanya fotografi tidak bergerak-gerak, Anda di cermin bergerak-gerak. Maka dari sini ulama mutakhir dan kontemporer mengatakan beda cara, beda hukum, beda proses, lain hukum. Karena itu dari segi prosesnya kata ulama mutakhirin laisa min dairatit tahrim. Foto-foto kontemporer dari fotografi yang jadi sesuai aslinya, mirip seketika, tidak ada proses yang sama seperti sebelumnya, itu tidak masuk dalam lingkaran yang haram. Artinya boleh. Satu ya. Pendapat yang di sini umumnya para ulama berpendapat demikian. Jadi jenis pertama, ini saya belum mulai turunan nih, saya baru mulai hukum asal, belum ada hukum turunan. Ingat, setiap yang halal itu bisa jadi haram. Dalam kondisi tertentu. Seperti yang haram bisa jadi halal dalam kondisi tertentu. Misal, uang itu halal sifatnya kita gunakan. Jangan jauh-jauh. Ini air halal sifatnya. Cina kebagiannya. Xinjiang datang ke jauh sampai ke daerah-daerah hutan. Gak ada makanan, gak ada macam-macam yang ditemukan. Anda perlu bertahan untuk hidup. Yang ada cuman babi. Aku sekitaran Anda misalnya. Masya Allah. Awas jangan diutak-atik kata-kata saya. Jangan diutak-atik, awas. Awas. Jangan diutak-atik kata-kata saya. Begitu muncul yang ada cuman babi. Kalau Anda nggak makan, Anda meninggal. Itu poinnya. Sedangkan sifatnya haram. Seketika itu jatuh hukumnya berubah jadi halal. Baik, jadi dalam kondisi demikian Anda bolehkah makan babi? Tidak. Babi besar begitu bagaimana dimakan? Ya Anda potong dulu, setelah Anda potong masak dulu. Dan jangan dimakan keseluruhannya. Makan untuk mencukupkan, menghilangkan lapar Anda. Makan, hilang lapar. Enak juga nih. Bukan. Tapi kan habis, selesai, nah sambil makan, sambil mencari yang halal. Begitu kemudian menemukan ayam, maka babi tidak berlaku kehalalannya bagi Anda. Selesai semua. Sambil mencari yang halal. Begitu kemudian menemukan ayam, maka babi tidak berlaku kehalalannya bagi Anda. Selesai semua. Simpan itu selesai, kemudian kembali kepada yang halal. Jelas ya? Nah, kecuali nanti nasi yang lain, segala hewan yang ada di laut. Ya. At-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kalau yang di laut itu, Masya Allah, itu airnya itu sah digunakan bersuci dan halal semua bangkai yang ada di dalamnya. Maksudnya hewan-hewannya halal di situ. Ya, kalau nyari babi, babi laut tuh kalau ada kan. Makanya babi nggak ada di laut. Oh ceburin, bawa babi dari darat ceburin ke laut. Halal ini. Tidak. Jangan terlalu kreatif di situ, tetap haram kalau yang seperti itu. Paham ya? Baik. Jadi semua yang ada di laut itu halal hukumnya kecuali putri duyung. Jelas ya? Sekarang kita ambil hukum dasar dulu. Hukum dasarnya untuk foto itu boleh.
Itu boleh hukumnya. Jadi silakan kalau misalnya ambil foto, misalnya kan dalam kajian ingin dilihat, ingin macam-macam. Atau misalnya Anda ingin mengenalkan sebagai pendidikan, foto presiden misalnya kan ditempel, dipajang untuk diketahui macam-macam. Di Madinah ada foto raja-raja dipajang. Raja Fulan, Raja Fulan, Raja Fulan sampai Raja Salman. Sampai sekarang kemudian pangerannya juga dan seterusnya. Ada, itu tidak ada masalah. Status ya kan dengan foto-foto dipajang atau misalnya gambaran-gambaran tertentu ada kejadian digambarkan, itu tidak ada masalah. Sepanjang foto-foto yang dimaksudkan bukan sifat yang pertama. Ya, walaupun nanti ada sebagian ulama-ulama yang tetap ketat di sini. Kata para ulama, hukum fotografi itu kami mengambil kehati-hatian sama dengan yang lainnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal, seperti untuk KTP, seperti untuk paspor, seperti untuk macam-macam. Cuman ulama mutaakhirin kemudian menjawab, bagus kehati-hatian itu kami hargai. Cuman kan faktor itu pengecualian sifatnya darurat. Sedangkan KTP bukan hal yang darurat. KTP dibawa kemana-mana. Ya, maaf Pak, bisa lihat identitasnya. Pengecualian sifatnya darurat. Sedangkan KTP bukan hal yang darurat. KTP dibawa kemana-mana. Ya, maaf Pak, bisa lihat identitasnya. Tapi ini darurat ya Pak ya. Darurat ya Pak. Baik, paspor kan dibawa ketika Anda keluar. Dan darurat itu sifatnya ketika tidak ada, maka hukumnya pun hilang. Sama dengan tadi, babi misalnya darurat itu, begitu menemukan ayam, itu tidak. Tapi kan itu melekat pada Anda dalam kehidupan. Tapi tetap Anda tidak bisa menyalahkan prinsip karena ini bagian dari pendapat yang diambil dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kalau Anda menghindari foto, misalnya teman Anda, nah itu nggak apa-apa kita hargai, nggak ada masalah. Tolong jangan foto saya ya, kenapa? Saya lebih ingin berhati-hati, takut saya masuk dalam yang diharamkan. Itu nggak apa-apa, kita hargai dia. Ya, tapi kalau Anda ingin mengambil yang lain itu pun nggak ada masalah. Jadi kalau ada ustadz yang nggak mau difoto, nah berarti ustadz ini mengambil pendapat yang ini. Berarti ustadz sedang berhati-hati di situ. Baik ya, Ustadz foto dulu Ustadz. Oh maaf, saya belum bisa difoto. Oh baik, Ustadz haram ya. Kalimatnya yang enak. Ustadz sedang mengambil pendapat yang pertama. Baik, Ustadz maaf boleh lihat identitasnya? Baik, tapi kan Ustadz di sini ada foto. Itu kecuali. Nah, itu berarti ini gelombang dari sebagian pendapat. Yang lainnya saat boleh foto, boleh silakan. Ini berarti dia mengambil pendapat yang mutaakhirin yang melihat perbedaan dari sifat-sifat keharaman beda dengan yang lainnya. Paham? Baik. Terakhir, di bagian penutupnya, hukum foto ini pun ada turunan. Saya bacakan dulu pendapat Syekh Saiz. Yaqulu fadilatul Syekh Saiz ma nassahu wa la'allaka turidu an ta'rifa hukma ma yusamma bitaswiri syamsi. Boleh jadi Anda ingin mengetahui tentang hukum fotografi atau foto-foto biasa yang bukan lukisan. Fanaqul, maka kami berpendapat yumkinuka an taqula inna hukmaha hukmu raqmi fi thawb wa qad alimta istithna'ahu nassan. Wa dzalika an taqul inna hadza laysa taswiran. Hukumnya seperti itu, maka hukumnya hukum dikecualikan dari yang haram, seperti halnya lukisan yang dijadikan sebagai raqm fi thawb, sampai lukisan yang direndahkan jadi bantal jadi macam-macam. Itu hukumnya sama dengan itu. Disilahkan, di situ boleh-boleh saja sepanjang catatan yang terakhir, hukum turunannya. Sepanjang foto itu tidak memiliki hukum turunan haram. Pornografi haram. Gambar, ceklik foto, yang diharamkan, itu enggak boleh. Kan hukum foto halal, iya hukumnya halal. Tapi cara Anda berpose itu haram. Jelas ya? Maaf, hukumnya misalnya tidak melahirkan pornografi. Busananya ada, lengkap, bagus dan sebagainya. Cuman tampil ria di situ. Genit dan sebagainya. Ingin menarik perhatian orang lain, tabarruj di situ. Sama, pakai jilbab, teman terlampau genit. Ingin tampil macam-macam, itu tetap haram juga hukumnya. Dan seterusnya. Sama foto, tapi foto itu dijadikan sebagai bagian dari jimat, pengkultusan dan sebagainya. Memang hukum fotonya enggak haram, tapi hukum pengkultusannya haram. Makanya ketika hukum pengkultusan itu haram, jatuh gambarnya pun haram ada di sekitaran Anda. Paham sampai sini? Maka dari itu, jika Anda ingin misalnya menjadikan gambaran foto-foto itu sebagai dokumen-dokumen saja, untuk yang disampaikan sebagai pembelajaran, misalnya pengingat pada keluarga, ini kakek, ini nenek dan sebagainya, sehingga mereka lebih merasakan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang lahir bapaknya enggak ada. Begitu dewasa ingin diperkenalkan. "Mah, papa dulu seperti apa gambarnya?" "Haram, Nak." Di papa haram ya, Mak? Bukan. Gambarnya yang enggak boleh. Nah, bagaimana menjelaskannya yang seperti itu? Kalau tujuan untuk menyampaikan boleh di foto keluarga. Adik sini sayang. Adik sabar ya Nak ya. Yuk. Papa memang sudah enggak ada bersama kita. Tapi mama yakin ini mungkin ladang pahala yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita banyak berdoa untuk papa. Kita banyak mengerjakan amal soleh. Tapi mama yakin
Ini mungkin ladang pahala yang Allah berikan kepada kita supaya kita banyak berdoa untuk papa. Kita banyak mengerjakan amal soleh. Ini dulu gambar papa. Masya Allah, dulu berharap ada jadi penghafal Quran. Begitu melihat wajah ayahnya. Dan ada harapan tinggi pada dirinya, termotivasi dia untuk menghafal Quran. Ya Allah, berikan saya kekuatan menghafal ya Allah. Saya ingin pahala yang mengalir untuk ayah saya dan sebagainya. Terbayang suasana itu. Itu jadi dorongan yang kuat. Juga untuk masalah-masalah yang lainnya. Yang demikian itu dibolehkan. Kecuali ada gambar yang lain. Adik sini sayang, ini eyang kamu. Eyang kamu tuh dulunya sakti mandraguna. Lebih sakti dibanding si Mandra. Wah macam-macam. Si Mandra kalah sama ini. Wah misut pasang ini itu salah. Salah di situ. Jadi itu yang coba dihindari. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sudah mengerti, maka sudah jelas. Apalagi yang mau diperselisihkan. Argumentasinya jelas, saya nggak apa-apa, saya nggak pengen ada seperti itu, biar putih saja rumah saya, silahkan, itu hak Anda. Dan tidak boleh kita memaksakan hak kepada orang lain. Anda ingin dengan tanaman saja, boleh, itu sah-sah saja. Tapi juga Anda mesti menghargai jika ada teman-teman Anda setelah pelajaran ini, memilih misalnya untuk mempraktekkan hal-hal yang bermanfaat dengan apa yang tadi disampaikan. Maka dengan itu nyaman kehidupan kita, tenang kita dalam beribadah, dan insya Allah semoga Allah meridhai apa yang telah kita pelajari. Nah, jelas uraian saya? Paham insya Allah? Mengerti? Siap mengamalkan? Baik, pilihan terserah Anda. Silahkan Anda pilih sesuai dengan apa yang Anda ingin sampaikan. Kesan pertama memang begitu menggoda, tapi selanjutnya itu terserah Anda. Nah, teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Fokus baik-baik. Kalau sudah jelas, sudah baik semuanya, hukum sudah ada, maka saya mohon kepada Anda, semua pelajaran fikih ikhtilaf kita gunakan sebagai pegangan untuk berangisang yang mendebat dan sebagainya, acuhkan aja. Karena perdebatan tidak membawa maslahat. Anda meninggalkan perdebatan sekalipun Anda benar, Allah bangunkan bagi Anda istana di pinggiran surga. Kok di pinggir Ustadz? Biarin, yang penting ada daripada enggak sama sekali. Daripada enggak. Gak apa-apa, hadir dan sebagainya. Itu nikmat dibandingkan Anda capek sibuk. Biarin orang-orang yang menyoal kadang-kadang itu barangkali kurang mendapatkan wawasan yang lebih luas atau ingin mempertahankan saja pendapat yang ingin dipegang tapi mau memaksakan pada orang lain. Jadi yang seperti itu anggap saja barangkali dia dalam proses pembelajaran dan kita doakan supaya meluas wawasannya. Jangan diacuhkan juga. Jangan diacuhkan, tapi kita dorong dengan doa dan kita ajak. Jangan, saya tidak mengajarkan Anda untuk mengacuhkan orang lain. Tapi kita doakan dalam kebaikan sehingga itu menjadi nyata dalam maslahat kehidupan kita. Paham? Jelas? Siap mengamalkan? Nah, saya cek dengan Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhal, mengajarkan Anda untuk mengacuhkan orang lain. Tapi kita doakan dalam kebaikan sehingga itu menjadi nyata dalam maslahat kehidupan kita. Paham? Jelas? Siap mengamalkan? Nah, saya cek dengan Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Ini bagi yang punya iman saja. Kalau yang tidak, barangkali tidak berlaku ayat ini. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan dari awal sampai akhir, jangan coba-coba banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Sudah jelas banyak ditanya, jadi tidak jelas. Beli sabun, jelas sabun, banyak ditanya. Sabun apa? Lifebuoy. Akhirnya yang tadinya mudah jadi susah. Yang dicari ada Dove, ada macam-macam, jadi ke Lifebuoy. Sudah jelas Lifebuoy, tanya lagi, belinya di mana? Alfamart. Padahal sekitarannya ada 212, ada Indomaret, ada macam-macam. Allah. Yang ada Alfamart. Kan Alfamart itu ada 3 mah. Allah. Yang mana? Yang dekat tiang listrik. Di situ, Masya Allah. Begitu dia berangkat ke situ balik lagi. Sabun gak dibeli. Kok gak beli sabun? Tutup mah. Yang buka yang dekat pohon. Nah itu yang merepotkan Anda semua. Jadi kalau sudah jelas, jangan banyak ditanyakan sehingga membuat yang jelas semakin tidak jelas. Jelas uraian saya? Paham? Ada pertanyaan? Masya Allah, Alhamdulillah. Kurang iman. Apa ya? Mungkin yang lain. Oh ini sudah semua lah, sudah jelas. Satu saja saya bacakan ya, mungkin ini kekinian kasusnya, tapi sebetulnya kalau ini paham, gampang disimpulkan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, jelas tadi. Kadang-kadang, saya seorang juru foto yang fokus pada wedding fotografi, tapi sudah tidak lagi mengerjakan foto pre-wedding dan foto lamaran. Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal yang mengganjal, yang sangat membutuhkan penjelasan. Betul-betul saya kasihan. Sudah nggak jelas, tiap hari gelut lagi. Tahu artinya gelut? Ya, berkelahi itu bahasa Jepang. Baik. Izinkan saya untuk memberikan sedikit narasi. Baik.
Kerjaan saya di dalamnya menurut pemahaman saya banyak praktek yang sama sekali tidak syar'i, seperti musik, makan minum berdiri, pakaian-pakaian berlebihan, cenderung pamer, bahkan terbuka aurat, ikhtilat dan sebagainya. Baik, dan pertanyaan saya bagaimana hukum terkait pekerjaan ini kalau saya terlibat dalam acara tersebut? Anda kan bisa memilih. Anda bisa memilih. Hukum foto misalnya pada wedding pernikahan itu sah bila digunakan pada yang halal. Kan Anda bisa pilih foto-foto yang pernikahan yang syar'i. Ada kan yang pakai jilbab, laki-lakinya bagus, kan, dan seterusnya. Ke dalam akad, yang akad sesuai Islam itu boleh, gak ada masalah. Untuk mengabadikan itu semua, menyampaikan tentang pernikahan yang itu dokumentasinya bisa dibawa ke dalam nuansa rumah tangga yang bisa mengingatkan antar pasangan. Begitu ada masalah, saya berbuat salah telah menyakitinya. Ya itu poin pentingnya. Bukan untuk dihayalkan, ya Allah mudah-mudahan ada yang kedua ya Allah. Wah, bukan itu poinnya. Jelas ya? Jadi kalau yang seperti itu boleh, Anda bisa memilih. Ingat, rizki itu sudah diatur. Sudah jelas, yang belum jelas itu surga Anda. Kalau Anda bisa memilih yang halal, kenapa pilih yang haram? Jadi kalau ada panggilan demikian, kan Anda bisa lihat, bisa petakan bagaimana suasananya. Jangan Anda boleh mempertahankan profesi Anda, tapi Anda pilih alokasikan pada yang mulia, yang dibenarkan oleh tuntunan syariat. Yang tidak baiknya Anda hindari. Paham ya? Baik. Saya kira itu dulu lah untuk saat ini. Untuk yang lainnya nanti kita bahas dalam pertemuan yang lain. Teman-teman sekalian, jika Anda menemukan yang benar dalam uraian yang saya sampaikan, itu hakikatnya petunjuk Allah. Dan isyarat dari Rasulullah untuk kita amalkan. Tapi jika Anda menemukan sesuatu yang kurang atau keliru, Anda kemudian boleh sampaikan, saya dengan yang kurang atau keliru, Anda kemudian boleh sampaikan, saya dengan berbesar hati kemudian meralatnya, dan menyampaikan bahwa ini keliru, Anda yang benar. Atau juga saya tidak menghalangi Anda untuk belajar dari ustadz yang lainnya, sehingga mendapatkan wawasan lebih luas untuk perbandingan-perbandingan dalam mengambil kesimpulan hukum. Silahkan saja, saya tidak memaksa Anda harus ikut kepada saya ataupun yang lain. Anda bebas memilih dengan catatan pilihan itu didasari argumentasi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena barangkali ini akan jadi pertemuan terakhir kita dalam pembahasan fikih ikhtilaf. Dan saya akan pergi meninggalkan Indonesia bulan depan. Karena itu ini jadi bagian terakhir pertemuan. Saya mohon maaf jika selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan dan perilaku-perilaku yang tidak pantas dilakukan. Saya mohon maaf sekali lagi karena ini menjadi hal yang terakhir kita bertemu sebelum Ramadan, ya. Nanti setelah Ramadan kita insya Allah bertemu, menjadi hal yang terakhir kita bertemu sebelum Ramadan, ya. Nanti setelah Ramadan kita insya Allah bertemu kembali, ya, dalam kajian-kajian yang lainnya. Baik, ya, sebelum Ramadan, ya panitia, tenang aja, nanti setelah Ramadan kita susun jadwal lagi. Kita akan tuntaskan masalah-masalah. Saya izin mengumumkan dulu 3 hal penting. Yang pertama, seperti biasa, kita akan berikan kurikulum pembahasan supaya tidak melebar dalam bahasan-bahasan fikih ikhtilaf. Kalau sudah selesai fikih ikhtilaf, kita akan bahas namanya fikih aulawiyah, fikih prioritas. Karena ini sangat penting sekali, karena banyak orang yang keliru kemudian menerapkan praktek agama dalam kehidupan karena tidak tahu prioritas. Sekarang ada misalnya, saya kasih gambaran begini, ada tren hijrah. Hijrah itu seperti apa proses yang benarnya? Anda misalnya ada di bank konvensional, tiba-tiba tahu ini haram nih hukumnya. Kemudian setelah itu Anda putuskan keluar. Persoalannya ketika keluar Anda tidak menemukan alternatif yang lain. Jadi ini menjadi misalnya jadi pekerjaan yang lain. Saya tidak perlu sebutkan lah supaya tidak mengecilkan pekerjaan-pekerjaan dimaksud. Kemudian persoalannya dari pekerjaan, mohon maaf, penyesuaian dari gaya hidup itu berbeda. Kan saya sering katakan F1 sama dengan F2. Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Income yang besar gayanya yang keluar beda. Income kecil gaya yang keluar lain. Dan hukum gaya itu bersanding lurus dengan hukum tekanan Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tekanan di atas beda dengan tekanan di bawah. Karena itu semakin banyak gaya semakin tertekan. Nah keadaan ketika mundur ke bawah, bagaimana menjadikan jembatannya? Tidak sedikit orang yang kemudian hijrah tiba-tiba lompat dalam keadaan tertentu, kemudian dia gagal menjalani kehidupan dan menyimpulkan hijrahnya yang keliru. Sehingga kembali pada maksiat yang serupa. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan. Karena itu mesti ada jembatan-jembatan itu nanti yang dikenal dengan fikih prioritas. Selain hukum-hukum, bagaimana kalau sedang Anda kuliah tiba-tiba adzan? Bagaimana kalau sedang rapat tiba-tiba adzan? Mana yang diprioritaskan? Bagaimana ketika sedang sholat tiba-tiba mati lampu, padam lampunya, gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Apakah melewati saf? Mau keluar saf? Takut dihukum lebih daripada 40, gitu kan? Baik, tapi kalau tidak dilakukan, terdi belakang. Gitu kan? Mana yang harus dilakukan? Nah, itu namanya fikih prioritas. Paham ya? Baik, teman-teman sekalian, 2, insya Allah perihal Ramadan, kita mungkin ada taklim khusus nanti, dan terkhusus nanti setiap akan ada awal buka puasa, insya Allah nanti kami akan tayang di Trans TV,
menjelang buka, ada kultum yang temanya sudah kami susun. Dan alhamdulillah mau mengikuti apa yang telah kami susun dan apa yang kami ingin sampaikan diikuti semuanya. Sehingga dengan itu nyaman kita menyampaikan sesuatu. Insya Allah ada tema-tema khusus di setiap awal-awal buka puasa di Trans TV dari menjelang buka. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengajak Anda semua tanpa kecuali, ayo kita rubah lembaran baru kehidupan kita. Lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan ajakan pertama saya, ayo kita dekati Al-Quran. Kita cintai Al-Quran. Kami punya target tahun ini, saya ingin berharap ada 100.000 penghafal Quran baru di negeri tercinta ini. Kita itu 200 juta. Ajakan pertama saya, ayo kita dekati Al-Quran. Kita cintai Al-Quran. Kami punya target tahun ini, saya ingin berharap ada 100.000 penghafal Quran baru di negeri tercinta ini. Kita itu 200 juta. Berapa yang dekat dengan Quran? Kita harus bikin target tiap tahun terus. Kalau belum Anda, anaknya, cucunya. Ayo, saya ingin ajak Anda, ayo kita mendekat kepada Al-Quran. Dengan menghafalkannya, dengan memahaminya, kami merumuskan kemudian satu buku Muslim Zaman Now hafal Quran dalam 30 hari, disandingkan dengan mushafnya diberi nama At-Taisir. Insya Allah mushafnya akan dibagikan gratis, itu saat di IBF. Kami cetak yang kedua ini ada 5.000 sampai 7.000 dan kita akan terus cetak kembali, ada rezeki kita cetak, insya Allah kita kemudian akan bagikan secara gratis. Ingat ya, saya tidak memperjualbelikan mushaf, saya tidak berbisnis dengan Al-Quran. Ingat baik-baik itu. Jadi kalau ada yang jual belikan mushaf kami, katakan, sampaikan pada kami. Dan itu berdosa. Karena kami berikan untuk memudahkan Anda untuk menghafal Al-Quran. Saya ingin ajak Anda, ajak syiarnya, mungkin gemakkan se-JCC bagi pengunjung yang datang bahwa kita adalah ahli Quran yang akan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak tahu apakah itu bagian dari sejarah Anda ada di situ, atau barangkali Anda bisa terhubung untuk menghadirkan niat menjadi bagian dari ahli Quran ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, bertakwalah kepada Allah, tingkatkan ketaatan, pulanglah ke rumah, jadilah keluarga yang bertakwa. Suami pulang ke rumah, bimbing istrinya, ibu bimbing anak-anaknya, semua kompak, harus ada perubahan mulai saat ini, sehingga menjadi keluarga yang soleh kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak punya permintaan, kecuali satu saja. Satu saat saya bisa pulang lebih dulu dibandingkan dengan Anda. Tapi mohon, dalam setiap sujud Anda, mohon mintalah dan doakan kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.